ku cari ya kan dah. Kagak pakai pakai kabel lah. Kabelnya mana ya? Oh, pakai kabel. Ini doang kabelnya. Ini Mana ke bagusan dengan yang kemarin Bang Adi yang kita beli itu? hampir sama. Ini yang ke HP. Ini yang ke ini yang ke HP. Ini yang ke dia nih. Nah, ini yang ke HP. Udah, Oh, ini doang. Saya coba ya.
Gede banget suaranya, ngeri. Orang belum ngomong kok. Betul. Betul. Oh, ya. Kok Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. nyala kan? Kalau dicolokin ke HP nyala nih. Wih, keren nih. Siap, Kurunda. Tunggu masuk pakai dulu ya. Menjual songkat. Ini ngapain Bang Hadi? Mau jual soundcard? Tunggu ya, saya Ya, kirim dagang lah, ini ya. dagang. Biasa lagi promosi. Saya Kayak kirim kata ini wajah. yang nantang saya tadi itu mana itu ya? Oh, yang kemarin tuh Kurunda? Ada tadi dia WA. Iya, yang kemarin tuh kan, yang aku kasih di link itu kan? Beda lagi. Tuh, ini udah lama dia dendam sama aku nih. Tapi dia cuma ngechat, tapi udah berani mau tampil di TikTok katanya. Berarti siap-siap. Itu pendeta Kurunda? Mungkin di atasnya pendeta kali ya. Oh, berarti dia ingin mengakhiri jabatannya di sini. Wih, apa itu suaranya kayak gitu? Apa pula nih Bang Handi? Ada lagi, tadi saya ditelepon sama sahabat kita Umar, Bang Pahlen ya. Beliau menyampaikan bersedia kemudian untuk memfasilitasi tempat di Jakarta. Saya diskusi dengan Rudi Yohanes. Aduh. Bu. Jadi mau ngapain? Jadi saya bilang, ya boleh silakan aja. Yang penting beliau yang mempersiapkan segala sesuatunya, jangan kita. Ya. Ya kan? Betul. Nanti dia merasa berharga bagi kita gitu kalau kita presentasi. Semurah apapun gedung ataupun segratis gedung yang kita dikasih, jangan kita yang sibuk. Betul, Kurunda. Orang-orangnya dia yang harus sibuk cari tempat, cari ini segala macam. Nanti kalau misalnya kita yang sibuk, orang-orang kita yang banyak yang datang nonton, orang-orang dia nggak ada. Oh, untung di dia, jadi dia merasa benar-benar, wow, merasa paling tertindas nantinya. Nah, kalau dia sudah merasa tertindas, maka orang-orang yang memperhatikan dia akan semakin banyak dari pihak mereka, sehingga apa yang menjadi niatannya untuk mendapat santunan dari sesamanya itu berhasil gitu loh maksudku. Mantap. 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 Ya, itu, coba mana suaranya Bang Handi? Ini suara Kemarin itu ini saya dengar debat dia kan sama Nandar. Pertanyaannya ini lucu, mana rekaman Al-Quran yang asli zaman Nabi Muhammad? Nah, ini orang gila atau gimana? Emang zaman Nabi udah ada alat perekam gitu? Koplak kayak gitu udah dianggap hebat itu kalau bisa nanya kayak gitu. kemarin saya tanya 2 poin Satsuki. Saya catat pertanyaannya, saya catat, kemudian dia bilang gini, aku nggak tahu. Aku nggak tahu. Dia jawab nggak tahu, aku ketawain. Yang kedua ini si Om Poot, manusia belagu yang sok-sok ke-Islam-Islaman itu juga nantang saya. Gas. Saya bilang, ya sudah, tinggalkan kemudian kesombonganmu untuk segera berdiskusi. Dia bilang tanggal 10 baru bangkit akunnya. Ya udah, tanggal 11 udah kubuatkan jadwal itu. Alasannya terakhir, ini pasti bukan Bang Zuma, kata dia. Ya ini saya sendiri kok. Yang penting kamu udah lihat aku sampaikan. Siapapun yang kamu temani Japrian ini, yang jelas Bang Zuma tanggal 11 kamu harus sudah ready. Temanya Alkitab versus Biblika. Terus dia bilang, kita bahas antara Nabi Muhammad dengan Yesus. Ya udah, terkait dengan Bible juga kan, artinya ujung-ujungnya nanti akan kugiring ke Yudas juga. Pasti ke situ arahnya. Ya udah, aku mau turunin satu dulu ah. Iya, ngapain itu di ini Bang Andi? Bang Andi coba didekatkan mic-nya, coba seperti apa kalau deket? Kalau deket gimana suaranya? Deket. Aku mau jualan mic Bang Juma, mau jualan. Oh gitu. Cek. Nah itu mau jualan ya? ini. Iya. Berapa harganya Bang Andi?
Berapa harganya? Kalau orang lain itu 600.000, kalau teman 1 juta. Ya, sama mahal Jangan temen dong. dipakai buka kamera pada saat bulan puasa Bang Andi. Apalagi siang hari, tampilannya kayak kue lapis Bang. Iya juga ya. Semakin Iya. semakin melebar ya. Iya, Iya. kasihan yang nonton. Bagaimana Pak Ardiansa? Setuju ya suaranya? Wah, gede banget ini mah. Mantap. Nah, ya udah. Gitu Kalau nggak, sama ini gimana? kalah sama gua. Sama-sama gedenya juga. Satsuki gede juga. Ya udah, gua keluarin 1 ya. Iya. Oke teman-teman di bawah, sambil menunggu silakan tetap layar, bantu juga dukung Komal ini dengan cara menekan tanda love yang ada di pojok kiri atas itu, dan juga silakan bantu guru kita di atas sini untuk ya teman-teman belum follow kita silakan di follow. Ada Suki, ada guru, ada host, dan juga ada badan tentunya ada sendirinya informasi dari saya. Biasa saya mohon maaf, saya komen ke siapanya ya, Satsuki, Pade. Dia malah roh kurang gak baca WA aku ini. Melki, Parno itu Pak ya. Sedek. Melki, Melki kemarin aku kasih Melki bunda. Iya, ini Melki Sedek. Padahal Rupa. lama rupa. Terus ini saya juga mau mengajak teman-teman terkait dengan operasi yang akan dilakukan oleh saudara Palen Umar dalam waktu dekat. Kita juga beliau juga butuh perhatian kita, saudara. Tadi beliau nelpon saya terkait dengan keadaan beliau, lengkap dengan foto-foto hasil USG ya, kalau orang ya USG bisanya hamil ya kan. Mil Gurunda, scan Gurunda, Ya, scan. scan-nya iya. Dia operasi ini, sahabat-sahabat, operasi ada gangguan di empedu. Aduh, saya miris. Pantasan waktu jumpa kemarin beliau tuh lemas, maksudnya nggak terlalu semangat gitu, pucat. Ya, beliau tadi japri dia pakai nomor baru, ternyata nomornya yang lama itu rusak atau gimana tadi itu saya lupa. Dia kirim, saya tanya ini siapa? Ini Bang Umar, Bang Suma. Bang Umar kan banyak. Habis itu dia kirim video yang pada saat saya bertemu pertama kali, pelukan sama beliau. Oh, beliau rupanya saudara kita. Dia sampaikanlah tentang tentang si akrobat ini, ikan teri pakai helm, si Rudi Wanas. Jadi aku bilang yang lebih utama itu kesehatan antum, gimana keadaannya. Ya beliau ya curhat lah ya, selayaknya saudara. Untuk itulah kemudian mana tahu ada teman-teman yang ingin memperhatikan beliau, Bang Handi mungkin bisa memfasilitasi. Tadi saya ada minta nomor rekening beliau yang mau membantu ala kadarnya sedikit aja untuk membantu beliau. Insya Allah besok juga saya akan transfer ke beliau ya. Tapi kurasa beliau ini nggak butuh dana kecil, besar juga dana yang beliau yang butuhkan. Ini lengkap semua rekaman ininya, medisnya sama saya. Jadi teman-teman, ada nggak yang mau membantu saudara kita? Saudara Umar Valen. Kalau ada nih saya share nih nomor rekeningnya nih. Tuh ada yang nanya nomor rekening di Palestina. Masya Allah. Saya Gas. ketik di bawah. Saya Bisa. ketik di bawah ya. Nanti diteruskan ya sahabat-sahabatku ya. Di sini aja Gurunda. Ini loh Gurunda, apa namanya? Ganti aja nomor rekeningnya Bang Valen sementara. Emang bisa? Nggak bisa nulis angka bang. Bisa, nanti dikasih titik atau dikasih spasi, apa namanya? Seret. Ya. Bisa rungkat. Masa sih? Iya. Coba Iya. aja tes bang. Bisa rungkat. Saya ketik di bawah ya teman-teman. Tolong Ya. di ini ya. Bantu saudara kita lah. Siapa lagi yang bisa membantu. Apalagi beliau ini kan mu'alaf ya. Beliau mu'alaf
Kalau bukan kita lalu siapa lagi gitu. Jangan bosan. Iya. Ya, Yang sudah nggak usah diingat-ingat lagi. Ya, Insya Allah. tanda-tanda orang yang masih panjang umurnya itu, ini ilmu sufi nih, tak ajarin kepada jamaah nih. Tanda-tanda orang yang masih panjang umurnya adalah ketika kemudian mendengarkan saudaranya kesusahan, seketika meskipun tanpa kemampuan, beliau pingin kali membantu. Apatah lagi kalau memang punya kemampuan kemudian. Nah, untuk itu sekali lagi tanda-tanda orang yang masih usianya diberikan oleh Allah, masih dikasih kesempatan adalah memiliki niatan untuk membantu saudara-saudaranya yang dalam kesusahan. Jadi ini atas nama Haryanto Parsaoran. Itu nama dia ya? Nama beliau ya? Iya, ya, nama beliau itu kan ada marganya itu. Pasaruan ya? Parsaoran. Parsaoran. Nah ini teman-teman tolong di ini. Tuh di bawah tuh saya sudah ngetik. Masya Allah. Dibantu saudara kita ya. Gak apa-apa kan? Kita saling membantu ya kan? Hari ini kita bantu saudara kita dengan apa yang bisa kita punya. Sangat boleh jadi kita nggak minta-minta anak kita ke sekolah, berkat pertolongan kita kemudian kepada saudara kita, anak kita jalan ke sekolah, orang tua kita, kita tiba-tiba ada yang membantu juga di jalan ketika mereka mendapatkan musibah. Oke, tinggi ya teman-teman. Apakah kita membutuhkan kemudian ini Bang Handi, seperti biasa ketika ada yang mentransfer ke sahabat yang membutuhkan itu, teman-teman itu juga mengirimkan ke kita tanda buktinya. Ya itu seperti itu harus itu. Bisa mengirim ke Banjuma, bisa mengirimkan buktinya kepada ke Bang Handi aja. ke saya. Iya, Bang Handi boleh sebut nomor HP, nanti yang mau yang membantu saudara Valen, Umar, Bang Umar, nanti tinggal tembuskan ke beliau gitu loh. Bisa ya teman-teman? Nomor HP-nya Bang Handi disebutkan aja. 081. Sebelum kita debat, kita ini dulu, urusi dulu teman kita sebentar sekali. Ya langsung Bang Handi, silakan. Kok ada dua ya? 081 tambah 2877 tambah 3 kali tambah 99. Nomor rekeningnya tadi berapa ya? Banyak Pak, bisa diulang. Jadi Bapak masih minta. 344 ditambah 041 ditambah 16 ditambah 72 Bank BCA. Saya ulang, 344 ditambah 041 ditambah 16 ditambah 72 Bank BCA atas nama Haryanto Parsaoran 1672. Ya itu udah tertulis di bawah ya. Haryanto Parsaoran. Oke, jelas. Nomor saya juga udah. Silakan. Kita ada di bawah Pak Ibnu mau naik. Terus ada di bawah juga Pak Danca mau naik, nggak dinaikkan dulu. Saya menyapa dulu sebentar sekali. Halo Bang Zuma, Ustadz Suki dan semuanya yang ada di Komal. Iya Bang. Tidak Silakan Mbak Gemini, apa mau disampaikan? Terima kasih Bu Gebini ya atas gabungnya di sini. Terima kasih. Sampai jumpa ya. warahmatullahi wabarakatuh. Menginformasikan Bang Andi, Bang Sedikit, Umar Bang, itu sedikit, Bang. sebenarnya. Sedikit Bang, itu Mbak Gemini mau bicara dulu bentar. Yap. Enggak, cuma mau informasi ke Gurunda soal acara buka puasa besok. Saya baru dengar tadi itu. Oh ya, itu kita bicarakan di belakang layar. Oke, Pak Ibnu silakan. Oke, lanjut. Assalamualaikum.
Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebenarnya saya yang harusnya menunggu informasi dari Api Sulsel. Kita udah siapkan tempat masjid. Bukan sebaliknya. Itulah saya bilang. Iya, Saya jadi tidak tahu. insya Allah kita akan adakan kegiatan memeriahkan masjid kita, Masjid Nur Maulida. Nah, nanti bagaimanalah kita atur ke depannya insya Allah. Ini masih ada beberapa hari untuk kemudian kita berkoordinasi. Yang pasti kami dari API Pusat, dalam hal ini saya sebagai pembina, menghimbau kepada siapapun yang ingin datang untuk buka dan tarawih bersama. Demikian, Ukhti Gemini. Nanti tinggal koordinasi dengan Api Sulsel aja. Iya, siap. Jadi saya lanjut, Pak Sugi, Ustadz Sugi. Itu terkait dengan teman kita, ikhwah kita, Bang Zuma. Itu sebenarnya udah lama itu, udah lama. Saya waktu itu pernah menghimpun ke Mbak Noni yang menginformasikan ya. Mungkin ada sebulan yang lalu itu. Saya bilang ke Mbak Noni yang dekat dengan Bang Umar itu untuk menghimpun kayak gitu. Tapi beliau belum berkenan, mungkin masih ini Bang Zuma masih Iya. apa namanya ragu-ragu gitu ya. Apakah penyakitnya itu penyakit biasa? Tapi alhamdulillah ada kabar inilah kabar bahwa kita harus berdonasi begitulah intinya. Ya, Bahwa tadi beliau kita yang juga follow disambut tadi. baik lah begitu intinya. Benar. Nanti saya kan sama Bang Andi ada nomor telepon. Bang Andi nanti bisa japri nomor rekeningnya ke saya ya Bang Andi ya. Siap Bang. Ya, itu aja sih. Sebenarnya ini udah lama menginformasikan seperti itu. Dan waktu itu saya ingin menghimpun gitulah Bang Zuma. Ingin menghimpun bahwa ini harus segera diinformasikan kepada teman-teman gitu. Tapi karena Iya, sudah insyaallah. sebulan Bang Zuma mengabarkan seperti itu ya artinya kita kawan-kawan yang ada di bawah untuk bisa ada ada kesempatan untuk berinfak kepada ikhwah-ikhwah kita, pendakwah kita, pembela agama kita. Beliau juga kan suka memfasilitasi dengan Kodondi itu untuk berdebat di channelnya Kodondi. Demikian Bang Andi, mungkin dari saya gitu aja. Saya nyimak di bawah Bang Andi, nanti japri nomor rekeningnya ke saya. Siap Pak Ibnu. Bang Zuma, Bang Ardiansa, Makasih, Bang. Sugi Makasih. semuanya. Yo, assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Amir Lee barusan transfer juga untuk beliau langsung ke rekening. Makasih abangku yang mengikuti bawah, masya Allah. Beliau kemana ya? Udah lama nggak nampak Latihan karate katanya bang. Mau Waktu naikkan lagi sabuk. cuma di Jakarta nemuin nggak? Enggak. Pak ada juga nih Pak siapa nih? Rian Blaze. Terima kasih Pak Rian Blaze. Untuk Pak Dance ada yang ingin disampaikan Pak? Beliau pendeta kita yang mu'alaf. Guru besar kita ini. Masya Allah. Ada ini mungkin Akhi Dance, Bang Dance, mungkin ada pengalaman setelah diskusi dengan Paul Zong atau siapa yang sering datang di Komal abangku ini. Ada nggak yang berat materi-materi selama buka Komal kepada mereka yang mengaku sebagai Kristen? Iya dong, saya beneran di sini. Saya kira tidak ada yang Masya. berat. Nggak ada yang berat, Masya Justru, Allah. justru semakin kuat ya, semakin tambah belajar ini. Masya Allah. Ya, dalam toleransi buat semuanya. walaupun Waalaikumsalam. Ya bang. ya ada perdebatan, namun semakin menambah ilmu. Iya, gitu. Kalau API Manado sudah ada anggota API atau sekedar tanya saja?
Manado, Sulawesi apa ini? Sulawesi Utara. Sulawesi Utara kayaknya ada ya. Filipos Kristen itu? Iya, betul. Oh, tapi ya bisa. Tapi dia di luar Manado. Tapi masih Daerah dia cakupan sudah di luar DPW Manado. itu satu provinsi langsung, Abang. Oh, satu provinsi ya. Iya, satu provinsi. Oh ya. Dinda Riansa, monitor. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam Bang. Dinda Riansa nanti kalau sempat ada waktu sempat dengan DPW untuk segera membuat SK dan membuat akte pendirian untuk wilayah-wilayah, akte pendirian notaris. Makassar kita sudah arahkan, alhamdulillah insya Allah dalam waktu dekat akte pendirian mereka itu sudah akan ada. Begitu juga Sumatera Utara, tadi saya sudah menghimbau kepada mereka. Nah, ini khususnya Palu, mumpung ada sahabat kita di sini, coba yang Palu ketuanya siapa untuk diinstruksikan segera membuat akte pendirian untuk DPW. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikum. Saya mau ada bertanya sama Bapak senior sekalian. Anda Islam? Jadi Bang Lamhot Islam atau Kristen? Saya Kristen, Pak. Saya udah ngechat tadi, udah komen tadi mau ini, mau diskusi sedikit sama Bapak-bapak sekalian. Iya, silakan Bang. Mohon maaf, Pak. Sebelumnya tadi saya lihat di sebuah VT di mana ada komentar yang mengatakan cuman Bang Juma yang bisa menjawab ini, katanya sebab dalam VT tersebut ada seorang ceramah, seorang pendeta yang gimana ceritanya dia meyakinkan orang Muslim supaya tidak salah paham atas kebenaran Tuhan sebagai manusia yang mati di kayu salib, Bapak. Iya. Terus gimana ya ngomongnya, Pak ya? Saya santai aja dek, santai aja. Sampaikan aja nggak apa-apa, insya Allah. Baik. Kita akan terima dengan baik. Silakan. Gini Pak, saya mau nanya. Siap. Emang sepengetahuan yang didalami oleh Bapak sekalian, bagaimana pengetahuan Bapak atau tanggapan Bapak ketika orang Kristen mempercayai gimana ya bilang, ketika orang Kristen mempercayai Tuhannya adalah manusia, bagaimana pendapat Bapak sekalian, biar saya jawab ntar, biar saya perbaiki, mana tahu tanggapan Bapak sekalian, pemikiran atau pengetahuan Bapak sekalian tentang agama Kristen kurang tepat menurut saya, Pak, biar saya jawab. Iya. Sudah? Iya, Pak, siap. Baik. Jadi kita ini sebagai manusia, makhluk yang paling istimewa, terlepas apapun agama kita, yang paling berharga yang kita punya itu adalah akal. Akal. Iya. Al-Quranul Karim mengajarkan bahwa pembeda kemudian antara makhluk lain dengan kita manusia itu adalah akal. Maka kebenaran ditakar dengan akal, baik itu kebenaran akan Tuhan dengan akal, kebenaran tentang kehidupan kita sebagai manusia dengan akal. Inti kebenaran adalah saduran yang dihasilkan dari proses filter akal. Maka ada istilah rasional. Yang disebut rasio adalah keseimbangan. Segala sesuatu yang tidak seimbang namanya irrasional, alias sesuatu yang tidak masuk akal. Kalau segala sesuatu manusia di atas muka bumi ini diperintahkan dan diamanahkan oleh Allah menjadi pemimpin, senjata yang paling ampuh untuk memimpin itu adalah akal. Maka segala sesuatunya harus difilter dengan senjata tersebut. Nah, sekarang saudara saya datang bertanya, bagaimana kemudian umat Islam bisa menyalah-nyalahkan atau tidak menganggap itu adalah sebuah kebenaran ketika kami seorang umat Kristiani menyembah manusia?
Maka andai saja makhluk semacam ayam, kucing, biawak, kuda, singa, atau apapun binatang tersebut, ketika ditanya, pantaskah kemudian manusia menyembah kepada sesamanya manusia? Maka mereka pun saya yakin akan menjawab tidak pantas. Kenapa alam semesta ini begitu besar? Jangan alam semesta, tubuh kita aja dulu. Tubuh kita nih, tubuh yang terdiri dari unsur-unsur alamiah dan unsur biologis. Begitu apik disusun kemudian dari bulu, kulit, daging, tulang dan seterusnya. Apakah ini akan dicipta oleh yang punya keterbatasan? Tentu tidak. Jadi yang menciptakan segala sesuatunya itu adalah hal yang maha tidak terbatas, yang kemudian pasti maha kuasa. Sedangkan manusia punya keterbatasan. Maka Tuhan pencipta langit dan bumi mustahil menjadi manusia. Mustahil. Karena manusia bukan Tuhan. Manusia punya keterbatasan dan manusia punya kelemahan, sedangkan Tuhan tidak punya keterbatasan dan Tuhan tidak punya kelemahan. Ini saya jawab secara dasar-dasar ilmu mantik sebelum kita masuk ke dalam data dalil. Silakan Anda tanggapi. Oke, terima kasih Bapak. Saya kutip dua kata-kata Bapak yang Tuhan maha bisa, maha bisa segalanya Bapak. Iya. Jadi kalau Bapak mengatakan Tuhan maha segalanya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Iya. Nah, jadi kenapa Bapak menganggap mustahil Tuhan menjadi manusia? Terima kasih. Baik. Tuhan itu maha pencipta. Tuhan maha pencipta, maksudnya apa? Tuhan mampu menciptakan monyet tanpa biji zakar. Tuhan mampu menciptakan monyet tanpa mata. Tuhan bisa menciptakan manusia tanpa ayah. Tuhan bisa menciptakan manusia tanpa ayah dan ibu. Tuhan bisa menciptakan tanpa ibu, hanya ada ayah. Tuhan bisa menciptakan manusia dengan bentuk apapun. Jadi ketika ada ciptaan dalam rupa segitiga, maka Tuhan yang maha pencipta yang menciptakan manusia itu berupa segitiga. Jangan Tuhannya yang Anda katakan menciptakan dirinya menjadi segitiga. Jangan. Itu menyalahi kemahakuasaan. Apakah Tuhan bisa membuat seorang wanita hamil tanpa suami? Justru Anda yang membatasi. Dengan mengatakan Tuhan menjadi manusia, Anda membatasi Tuhan. Seakan-akan Tuhan tidak bisa menciptakan manusia lahir tanpa ayah. Anda merendahkan Tuhan, Bung. Bukan saya yang membatasi Tuhan. Bukankah konsep agama nih, Kristen Islam, dengan menggaungkan setiap ibadah Tuhan kita maha kuasa, tapi kok dia tidak bisa menciptakan manusia tanpa ayah? Harus dia sendiri yang menjadi manusia tersebut. Ada apa ini? Ada apa? Kalau Tuhan bisa menciptakan kemudian miliaran manusia hanya dengan setetes mani, apakah Tuhan tidak bisa menciptakan manusia tanpa ayah hanya dengan menciptakan mani masuk dengan sendirinya ke rahim seorang wanita perawan? Bisa. Kenapa bisa? Tuhan maha kuasa. Jadi kalau Tuhan Anda katakan maha kuasa, maka dia harus menjadi manusia, berarti Anda membatasi Tuhan dong. Yap, siap. Terima kasih Bapak. Silakan. Bapak mengatakan bahwa saya membatasi derajat seorang Tuhan, kuasa seorang Tuhan, gara-gara saya mengatakan Tuhan lahir dari darah perawan Maria. Jadi Bapak bertanggapan saya membatasi kekuasaan Tuhan, dia tidak bisa membuat seorang lelaki atau anak di dalam perut seorang perawan tanpa suami, tanpa ayah. Begitu ya Pak ya? Iya, betul sekali. Anda membatasi Tuhan. Tapi kutip duanya Bapak, saya yakin Bapak pasti tahu. Apa tuh? Yang dikatakan Maria adalah ibu seorang Yesus. Maria seorang adalah Tuhan. Ibu seorang Tuhan. Oh iya, siap. Maria adalah ibu seorang Tuhan. Atau di bumi dikatakan setelah kelahirannya ke bumi dari darah perawan Maria, dikatakan disebut Yesus. Dia lahir ke bumi disebut Yesus. Jadi seperti yang Bapak bilang tadi, seakan-akan
kepercayaanmu tidak mempercayai Tuhan bisa menciptakan seorang anak tanpa suami. Begitu ya Pak ya? Iya. Betul kan? Tapi kan di sini ceritanya Bapak, di sini kepercayaan kita, Iya. harus Tuhan sendiri yang datang ke dunia ya untuk Menjadi menebus makhluk. dosa manusia. Nah, Oh, untuk itu menebus dosa beda. manusia. Itu beda Jika- adekku. Tengok Bapak, Ya, silakan. kalau memang Tuhan bisa menciptakan manusia atau menciptakan manusia tanpa seorang ayah, Dia Maha Kuasa, Dia Maha Bisa Pak. Tapi bagaimana jika Dia menciptakan seorang manusia ke bumi untuk menebus dosa manusia? Apakah mungkin? Apakah manusia yang harus menebus dosa manusia? Tidak mungkin Bapak. Harus Tuhanlah yang dapat menebus dosa manusia. Tuhanlah yang dapat memperbaiki jalur kehidupan manusia terlepas dari dosa, meluruskan jalan manusia Bapak. Jadi Tuhan turun sendiri dari surga untuk menebus dosa manusia melalui darah perawan Maria Bapak. Bukannya saya membatasi Tuhan, bukan saya membatasi Tuhan Bapak. Tapi tidak mungkin, tidak ada logikanya manusia, Tuhan mengutus manusia di dalam seorang rahim perawan untuk menebus dosa manusia. Tidak mungkin Bapak. Aisyah bisa menebus orang, gimana sih? Lanjut Bang Cuma. Oke. Anda gini ya. Saya menghargai kedatangan adik saya ini untuk belajar di sini. Tapi ketika saudara berhadapan dengan apologet Islam selevel Bang Suma, saudara adik saya ini harus memahami bahwa Bang Suma ini tidak hanya membawa diri sebagai seorang apologet mewakili saudara-saudaranya, hanya modal congor, tapi Bang Suma pasti mengetahui ilmu Bible itu. Di dalam kitab saudara ketika Anda bernarasi tidak mungkin, Anda sendiri membatasi Tuhan. Apatah lagi hanya sebatas mengampuni. Tuhan hanya mengatakan, ku ampuni dosamu, selesai. Selesai, tak ada lagi dosa. Ini Anda merendahkan Tuhan, menjadi makhluk yang hina, kemudian menjadi tumbal di atas tiang salib. Sedangkan dalam Matius 6, Yesus sendiri berkata di data 14:15, jika kamu mengampuni kesalahan orang, Tuhanmu yang ada di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni dosa orang, maka kamu juga tidak akan diampuni kesalahanmu oleh Bapa yang ada di surga. Artinya bahwa manusia pun sanggup mengampuni dosa orang lain. Kenapa harus Tuhan direndahkan serendah itu? Kenapa? Ini ajaran dari mana coba? Tuhan ingin menyelamatkan manusia, maka Tuhan menjadi manusia. Ketika Tuhan ingin menyelamatkan monyet, Tuhan menjadi monyet gitu. Tuhan ingin menyelamatkan sapi, Tuhan jadi sapi gitu. Oh, tidak bisa. Itu konsep batil. Bahkan demikian Bapak mengatakan seperti itu. Bapak sudah merendahkan seorang Tuhan. Nah, sekarang begini. Bagaimana pemikiran Bapak menyamakan manusia dengan monyet? Sedangkan kalau manusia dengan monyet aja Anda tidak mau setarakan, bagaimana pencipta yang maha suci ini Anda setarakan dengan makhluk terkutuk di atas tiang salib? Hayo. Terima kasih Pak. Dalam ayat Alkitab kita ada tertulis Bapak sebuah ayat, cuma saya lupa. Saya ajarin terkait dengan apa? Dengan apa? Maaf Bapak, saya cuma mengetahui, tapi saya tidak mengerti. Saya tidak tahu ayatnya tertulis di dalam pasal mana. Cakupannya apa? Biar tak ajarin. Insya Allah saya akan bantu. Terkait dengan apa? Dengan ayat seperti ini Bapak. Pada hari yang ke-7, Tuhan menciptakan manusia dengan segambar dan serupa dengannya. Oh, kejadian 1. Nggak ada hari ke-7 Tuhan menciptakan tuh, nggak ada bos. Hari ke-7 menyelesaikan pekerjaannya tertulis di Kejadian 2 nomor 2. Pada hari yang ke-6. Pada hari yang ke-6. Tuhan menciptakan manusia segambar dengannya. Untuk dalam hal agar manusia dapat menguasai agar manusia dapat menjadi raja dalam segala ciptaan Tuhan Bapak. Jadi kalau Bapak tadi mengatakan jika Tuhan ingin menebus dosa monyet, Tuhan menjadi monyet. Jika Tuhan ingin menebus dosa sapi, Tuhan menjadi sapi. Di situ Bapak udah salah, Bapak sudah menyamakan hewan dengan manusia. Baik. Pengkhotbah 3 Anda baca, hewan dan manusia nasibnya sama. Berarti kalau Anda mengatakan bagaimana mungkin Bang Suma mengatakan Tuhan menjadi monyet? Lah, Pengkhotbah 3 itu kayak mana?
Dia menyamakan manusia dengan hewan. Berarti kalau agama Anda menyamakan manusia dengan Tuhan, berarti Anda menyetarakan Tuhan dengan hewan. Oke, Anda lihat sebagai manusia. Anda ketika makan malam ini, besok bangun Anda buang habis itu pipis, habis itu keluar liur Anda ketika Anda tidur, habis itu Anda tidur kentut kayak Pak Bom-Bom, habis itu keluar ingus ketika Anda flu, ketika Anda congek keluar mentega di kuping saudara. Anda mau menyetarakan pencipta langit dan bumi yang maha suci dengan makhluk seperti itu? Sedangkan Tuhan, Hosea 11 nomor 9, aku Tuhan bukanlah manusia. Bilangan 23 nomor 19, akulah Allah, bukan manusia dan bukan anak manusia. Lalu siapa saudara ini? Siapa saudara ini yang hanya mendapatkan pengajaran dari penjajah, kemudian menganggap pencipta yang maha suci lagi maha tinggi itu setara dengan manusia, bahkan menjadi manusia? Inilah yang dikatakan agama Anda itu adalah agama yang batil, tidak rasional, agama yang tidak masuk akal. Coba saya tanya nih, oke, kita maklum sekarang Yesus adalah Tuhan saudara. Bisa tidak Yesus kemudian menahan nya selama seminggu? Bisa enggak? Kalau dia tidak kena usus turun, usus buntu karena keberatan ususnya. Ini sebagai manusia nih. Ini batilnya konsep agama saudara. Kalau Yesus tidak kentut selama seminggu, kira-kira lambungnya bisa meledak tidak tuh? Ayo. Yesus tidak netek dalam sebulan, ketika dia bayi, kira-kira apa yang terjadi pada diri Yesus tuh? Ini Anda yang batil, bukan saya yang batil. Agama Anda yang merendahkan Tuhan. Coba, andai saja dia di dalam kandungan ibunya Maria tidak makan, tidak minum, kira-kira si bayi Tuhan Anda itu masih bisa hidup? Gak bisa hidup Tuhan Anda itu. Mati dia. Kenapa? Karena dia makhluk, dia manusia. Sedangkan Tuhan itu bukan makhluk. Tuhan itu bukan makhluk. Yesus makhluk. Anda yang sedang merendahkan pencipta kita, Bung. Mohon maaf Bapak, terima kasih. Ya, Bapak mengatakan jika Tuhan turun ke dunia bersifat makhluk sebagai manusia, apakah dia selagi bersifat manusia bisa menahan penyakit atau ini atau itu atau ini, Bapak? Kan Bapak berkata seperti itu ya? Iya. Jika posisinya sepenuhnya dia adalah seorang manusia, apakah mungkin seorang manusia bisa menyembuhkan seorang manusia tuli, seorang manusia buta? Banyak mujizat yang telah diberikan Tuhan. Banyak mujizat tuh, yang telah Anda jawab sendiri kan? Anda jawab sendiri kan? Banyak mujizat yang telah diberikan Tuhan. Anda jawab sendiri. Apa nggak malu tuh? Malunya di mana? Malunya di mana, Pak? Coba Anda mengatakan banyak mujizat yang dilakukan oleh Yesus yang diberikan oleh Tuhan. Ya, siap. Nah, nggak malu? Malunya di mana? Malunya di mana? Ya, harusnya Anda malu. Tapi sayang, Al-Quran mengatakan bahwa orang-orang kafir itu ulaika hum syarrul bariyah. Mereka lebih hina dari hewan sehingga mereka tak berakal. Masa Anda tak malu? Tuhan Anda Yesus. Banyak mujizat yang dilakukan oleh Yesus yang telah diberikan Tuhan. Halo. Ayo. Saya Bapak menjawab pertanyaan Bapak tadi ya. Iya. Saya menjawab pertanyaan Bapak tadi. Sekarang bagaimana mungkin kemudian seorang Anda mengatakan Tuhan? Kalau seorang berarti dia makhluk. Apakah Tuhan itu makhluk? Gimana menerangkan sama Bapak ya? Nggak bisa, karena Anda mencoba untuk menerangkan sesuatu yang irasional kepada saya yang rasional. Susah itu, Dek, susah. Susah, emang susah Bapak, saya tahu susah. Anda ingin mengatakan kepada saya, Bang Suma, tengoklah sapi itu. Sapi itu adalah buaya. Bagaimana cara Anda bisa meyakinkan saya buaya itu adalah sapi sementara nyata itu adalah buaya? Coba, kayak mana ilmu apa yang Anda ingin gunakan? Silakan. Tolong sebentar waktunya Bapak. Gantian kan kita? Ya, silakan. Ya, tolong sebentar waktunya. Tadi saya hanya menjawab pertanyaan Bapak yang mengatakan bahwa sewaktu Yesus turun ke bumi sebagai manusia, menyerupai wujud manusia untuk menebus dosa manusia, apakah selama dia bersifat manusia, bersifat makhluk, bisa menahan bisa menahan apa yang Bapak bilang tadi? Saya menjawab itu Bapak.
Bagaimana tidak mungkin? Bagaimana tidak mungkin Yesus tidak bisa menahan itu semua? Sedangkan dia sendiri di bumi ini bisa melakukan banyak mujizat. Bagaimana tidak mungkin? Terus Bapak harus malu gara-gara saya menjawab seperti itu. Bapak hanya bertanya. Baik. Nomor 2. Dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, laparlah Yesus. Ini apa ini? Ini apa ini yang lapar ini? Tuhan. Ini yang lapar ini Tuhan. Sehari lagi dia tambah, mati dia. Puasa lagi dia 2 hari, dibawa ke rumah sakit UGD. Periksa ususnya terbakar, terurai ususnya di dalam. Kenapa dia manusia kok? Ketawa. Kenapa Anda tertawa? Kenapa tertawa? Saya tanya, kenapa Yesus lapar? Kalau dia adalah Tuhan. Mohon maaf Bapak. Tidak perlu minta maaf, Dek. Tidak perlu. Kamu nggak ada salah apa-apa. Yang salah itu adalah agamamu. Mohon maaf Bapak. Jangan minta maaf, saya katakan. Tidak perlu kamu minta maaf. Yang salah itu agamamu mengajarkan sesuatu yang irasional. Mohon maaf Bapak. Lucu Bapak ya. Memang lucu. Tuhan lapar. Lucu memang itu. Tidak rasional kan? Kan udah aku bilang. Kan udah aku bilang kan? Masalah mempojok-pojok kan Pak? La haula wala quwata illa billah. Adek, saya tidak memojokkan Anda loh. Anda datang ke sini bertanya tentang konsep ketuhanan kan? Bagaimana Anda bisa mengatakan Kristen salah karena dia menyembah manusia? Tak ngasih dalil. Matius 4 nomor 2. Dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Tuhannya Kristen. Ini Tuhan Anda yang lapar atau bukan? Saya tanya dulu. Ini Tuhan Anda yang lapar atau bukan? Saya susah menjawab pertanyaan Bapak. Karena pertanyaan saya nggak bisa Anda jawab dengan ilmu. Memang nggak bisa, adek, nggak bisa. Yesus mengatakan, kasihilah Tuhanmu dengan akal budimu, wajib. Itu Yesus yang berpesan tuh. Maka kita harus mencari agama yang rasional. Jangan agama yang akal-akalan. Jangan. Karena itu adalah aib yang akan kita bawa sampai di neraka kekal. Saya nggak memojokkan loh ya. Enggak. Saya cara mendidik murid itu begitu. Saya orangnya baik kok. Kabur. Aduh kacau. Sallu ala nabi. Sallu alaihi wasallam taslima. Bahaya kalau ada tuang kena lapar. Ini dulu saya masih ingat beberapa tahun yang lalu saya ditantang oleh S2 teolog perempuan. Saya diskusi dengan pola seperti ini. Dia cerca saya dengan Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dijajal dengan pertanyaan-pertanyaan. Saya tidak pakai Bible. Dia lengkap dengan Bible-nya, setumpuk di meja. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Bang. Bentar Bang ya. Lanjut Bang Jumat. Mana nih Pak Ustadz? Jadi begitu dia bertanya tentang konsep ketuhanan, saya paparkan tentang Allah. Kemudian saya jelaskan tentang kitab mereka, Tuhan mereka. Gemetaran sampai meja itu gemetar, dia tahan emosi entah apa gitu ya kan. Dia mau lari malu, dia mau berhenti malu, dia mau menyalah-nyalahkan saya, penjelasan saya rasional, sementara dia dalam bentuk manusia nih. Dia belum ke kandangnya dia, berarti dia masih manusia depan saya tuh. Jadi dia harus mau tidak mau pasang muka manusianya, dihantam dengan imannya yang tidak rasional, malu sendiri sampai nangis. Begitu saya bilang, udahlah Bu, kita selesaikan aja sampai sini. Jangan Pak, tunggu dulu Pak. Sampai mau tahu mallnya tutup baru berhenti. Sama seperti ini yang tadi. Wah, berapi-api, tapi begitu dijelaskan tentang konsep ketuhanan dengan pendekatan akal, dengan pendekatan ajaran Yesus, tak bisa sama sekali, lumpuh, tak mampu apa-apa. Itu gambarannya tadi tuh.
Yang tadi yang paling Assalamualaikum. akal sehatnya itu Dan Waalaikumsalam. Ustadz-ustadz yang lain, izin sebelum saya turun saya ingin bertanya. Saya Nofri dari Medan. Saya pengagum Bang Zuma, Ustadz Sugi dan ustadz-ustadz yang lain. Tadi ada poin di Komal sebelah tentang surat Al-Baqarah tentang malaikat dan iblis itu disuruh sujud ke Nabi Adam. Lalu di ayat itu dijelaskan bahwa yang diperintah sujud itu hanya malaikat. Tetapi iblis tidak disuruh. Lalu saya sebagai orang yang penggemar Bang Zuma coba belajar, saya searching, lalu saya coba jawab dengan Al-A'raf ayat 12. Lalu mereka menapi lagi dengan cara yang lain. Mohon petunjuk. Iya. Itu sudah benar itu Bang. Al-A'raf itu. Kan sudah jelas sekali di situ diterangkan. Apa yang kemudian membuat dan menghalangimu untuk sujud. Kan gitu. Saya mau tanya ini Pak Ustadz. Sabar Bang. Satu-satu dulu Bang ya. Lanjut Bang. Iya. Ketika tadi saya menjawab seperti itu Bang Zuma, dia si orang itu menjawab, oh berarti Al-Baqarah dan Al-A'raf itu kontradiksi. Dan menurut saya meyakini itu tidak kontradiksi. Nah, untuk mengatasi hal seperti itu, karena tadi kebetulan saya naik sendiri, mereka ramai sekali, dan mencoba mencari cara, oh berarti Al-Quran Anda tidak jelas, berarti ini tidak jelas. Nah, bisa dipersingkat Bang, ini diskusi lintas agama Bang. Enggak membahas hasil diskusi Anda di room Kristen gitu Bang. Izin ya Bang ya. Lanjut Akhi Juma. Iya. Jadi sebenarnya Al-Quran kan sederhananya kan gini, saudara saya. Sederhananya kan Allah memerintahkan kemudian makhluk-makhluk ini untuk bersujud kan. Lalu Allah mengatakan illa iblis, kecuali iblis. Apa yang jadi masalah? Dalam surah Sad Allah berkata, qala ya iblis. Kan langsung dipatok mati tuh sama Allah. Ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadah. Astakbarta am kunta minal alim. Ini sudah dijawab. Allah bertanya kepada wahai iblis, apakah yang menghalangimu sujud kepada yang telah aku ciptakan dengan kekuasaanku? Apakah kamu menyombongkan diri atau kamu merasa termasuk golongan yang lebih tinggi? Berarti tanpa kemudian kita menjawab pun sedetail itu, Al-Quran sudah menjawabnya bahwa iblis pun disuruh menghormat kepada Adam. Qala ya iblis, ma mana'aka antas juda lima khalaqtu biyadai. Apa yang membuat engkau tidak mau sujud menghormat kepada yang kucipta Adam dengan kekuasaanku? Nah, terus yang bertanya lagi apa dia yang katakan Bang? Saya mau nanya ini. Dia katakan begini Bang. Sabar ya saudara Jarot. Dia katakan begini, berarti antara Al-Baqarah itu dan Al-A'raf itu kontradiksi. Di surat Al-Baqarah iblis tidak tidak disebutkan untuk sujud, dan di Al-Baqarah di Al-A'raf diperintahkan untuk sujud. Lalu karena keterbatasan, tetapi dengan apa yang Bang Zuma sampaikan tadi, saya berterima kasih, ini ilmu baru. Pak Hendy juga sekali-sekali naik, baru salam kenal, saya penggemar juga. Sekali-sekali kalau ada orang belajar, jangan langsung dipatahin, karena mana tahu saya juga menjadi pejuang apologet Indonesia nanti kan. Terima kasih. Insya Allah. Jadi Waalaikumsalam warahmatullahi. Bang Nofri, jadi gini Bang. Saya dengar, izin Bang Zuma, saya dengar abang sambil di bawah, mana tahu ada hotel yang mau naik. Saya tetap mengikuti. Makasih ya Bangku ya. Jadi ketika kita ditanya, pada saat kemudian Allah menyatakan ini, di situ kan dimulai dengan pernyataan wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilum fil ardi khalifah. Tatkala Allah ingin menciptakan kemudian di atas muka bumi seorang pemimpin,
Allah bertanya kepada para malaikat. Nah, para malaikat ini kemudian ketika ada kata malaikat itu meliputi semua makhluk yang ada pada saat itu. Kenapa? Karena belum ada pengingkaran. Maka belum ada yang kemudian disebut iblis, karena belum ingkar mereka. Mereka masih taat, mereka masih muslim. Bahkan iblis itu tadinya adalah makhluk yang taat, paling taat. Nanti kemudian mereka dikatakan iblis pada saat kemudian mereka ingkar. Nah, ini yang perlu saudara saya sampaikan kepada penanya dari Oten itu, ya sampaikan kayak gitu. Jadi diperintahkan kemudian seluruhnya tanpa terkecuali. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh Engkau yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ini pengakuan makhluk-makhluk suci yang tak ada ingkar. Kemudian lalu Allah bertanya kepada Adam alaihissalam, berkata kepada Adam, ya Adam, ambihum bi asma'ihim. Wahai Adam, beritahukan kepada mereka nama-nama dari makhluk-makhluk itu, kata Allah. Falamma amba'ahum bi asma'ihim. Setelah dia Adam alaihissalam menyebutkan nama-nama benda tersebut, makhluk tersebut, Allah kemudian menimpali, alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Bukankah telah aku katakan kepada kamu bahwa aku ini mengetahui rahasia langit dan bumi. Wa'lamu ma tubduna wa ma kuntum ta'tumun. Dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Itu kata Allah kepada mereka. Lalu katakan oleh Allah di antara mereka, wa isqulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis. Dan saat itu juga para malaikat sujud menghormat kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Iblis ini kemudian menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan kafir. Sama seperti ketika, sedikit lagi ya teman-teman, Bang Handi sedikit lagi ya. Sama ketika kemudian diterangkan dalam Al-Quranul Karim, semua kita manusia, mau dia Kristen hari ini, mau dia Hindu hari ini, mau dia Buddha hari ini, mau dia Konghucu atau apapun atau ateis hari ini, semuanya pada saat di alam roh kita berbaris bersama. Lalu kemudian Allah mengatakan kepada kita, alastu bi rabbikum, wahai seluruh keturunan Adam, anak cucu Adam. Ini kata Allah, apakah kalian bersaksi bahwa aku ini adalah Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Seluruhnya kemudian bersaksi, mau dia Kristen, ruh orang Kristen, mau ruh orang Buddha, mau ruh ateis, semua bersaksi. Qalu bala syahidna. Naam ya Rabb, kami semuanya ini bersaksi bahwa sesungguhnya Engkau adalah Tuhan kami. Hanya ada sebagian yang setelah keluar meninggalkan bumi, kemudian meninggalkan alam roh, kemudian ingkar selaksa iblis tadi. Jadi dari kalangan manusia ada yang keluar menjadi iblis, dari kalangan malaikat ada yang keluar menjadi iblis. Dari kalangan jin ada keluar menjadi iblis. Makanya Al-Quran mengatakan waspadalah kepada bisikan setan dari golongan jin dan dari golongan manusia. Golongan jinnya dari iblis, dari golongannya adalah dari kafir. Nah, ini bisikan-bisikan untuk menyembah Yudas itu masih digaungkan sudah 2000 tahun namanya. Jadi seperti itu. Dan saudara saya tadi yang bertanya, dalam adab, ilmu adab, saya ngajarin, maksud saya gini, dalam kaidah-kaidah adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Jadi ketika kemudian ada perdiskusian terjadi, kemudian ada kita motong di dalam sementara kita berdiskusi, itu memang terkadang mengganggu konsentrasi teman-teman kita yang dari tadi menyiapkan pulpen dan kertas. Tiba-tiba kita datang membawa narasi. Jadi di sini saya tidak membela siapa-siapa. Pada dasarnya kemudian kita semua haus akan kebenaran. Bang Handi haus akan kebenaran. Sahabat saya yang tadi haus akan kebenaran. Abangku Nofri ya, mohon supaya hal ini jangan dijadikan sebagai riak untuk membuat kita menjadi malas mendengar atau malas belajar. Saya tahu
saudara adalah orang pintar, saudara orang cerdas, hanya ingin menguji dan mengingatkan kami yang ada di sini. Ya, saya mewakili Bang Suma, mewakili teman-teman untuk memohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada hal yang tidak mengenakan. Tapi itu biasa, dalam forum diskusi itu biasa, dalam forum kajian-kajian seperti itu biasa. Saya kira begitu ya sahabat-sahabat. Jadi intinya pertanyaan yang tadi Abang itu bisa kita jawab dalam Al-Quranul Karim surah Sad ayat 75. Silakan saudara yang mau bertanya lagi. Mohon maaf guru saya Jance Mume kalau ada mau disampaikan. Silakan, atau guru-guru yang lain. Saya mau nanya ini Bang. Ya silakan. Dari sekte mana saudara Jarod? Protestan atau Kristen atau Katolik? Kristen Bang. Kristen, oke, silakan. Baik. Kira-kira masuk surga itu lewat mana ya Bang? Surga itu bukan melalui mana. Surga itu adalah alam, sama seperti ketika kita kemudian sebelum masuk ke bumi. Pertanyaannya, dari mana kita masuk ke bumi ini? Dari rahim seorang ibu. Dari mana kita masuk ke surga? Dari alam barzah. Kalau mau ke surga syaratnya apa? Satu syaratnya kalau mau ke surga. Maksudnya mau ke sana. Syaratnya adalah akal. Itu syaratnya tuh. Nah, caranya kemudian masuk ke liang lahat, kubur. Jadi kalau mau masuk ke surga dikubur dulu. Untuk membuktikan kita ke surga atau neraka, silakan besok gali kubur, masuk ke dalam, tutup dari atas. Insya Allah akan ketemu neneknya di sana. Tetapi kalau masuk neraka lewat mana Bang? Masuk neraka juga sama, akal juga. Kok pakai akal masuk surga? Yes, benar sekali. Pakai akal. Begini Bung, kalau Anda memiliki kendaraan baru, belum ada kemudian yang menggunakan, baru ente yang menggunakan sendiri, atau HP lah, HP. Maka HP itu akan diikutkan dengan buku panduan. Betul? Betul. Nah, kalau HP-nya Nokia, masih ada HP Nokia. Kalau HP-nya Samsung, kemudian Anda dikasih buku panduan HP apa ya? Nokia. iPhone, nyambung tidak? Nyambung. Coba nanya lagi. Bahaya itu Bung, kalau HP Samsung buku panduannya buku iPhone, bahaya. Ada nanya lagi nih Bang. Oke, silakan. Saya kan bapaknya orang Islam Bang. Alhamdulillah. Saya mau nanya nih, apakah orang Islam sama orang Kristen kalau tinggal satu rumah itu kan haram apa enggak itu Bang? Halal, tidak haram. Halal. Ya. Oh iya. Saya cuma nanya itu Bang. Iya. Kan saya bapaknya orang Muslim Bang. Iya. Kenapa tidak? Mama saya kan orang Kristen. Oh. Makanya saya nanya. Kalau ayahnya Islam, ibunya Kristen, itu sebagai suami istri itu tidak sah, itu haram, tidak boleh. Kalau anaknya halal. Gimana? Ibu Kristen, ayah Islam. Iya Bang. Berarti mereka kalau di Islam itu dihukum zina. Jadi gitu ya Bang. Iya, kenapa? Karena akidah mereka berbeda Bang. Satu nyembah Yesus manusia, satu nyembah pencipta, satu menyembah ciptaan. Gak sama akidahnya. Tetapi hanya yang menciptakan manusia itu siapa sebenarnya Bang? Tuhan lah pasti. Tetapi kan semuanya orang kafir kan itu. Apakah orang kafir itu masuk neraka atau surga Bang? Sudah pasti kafir, itu neraka. Oh. Berarti yang menciptakan orang kafir iblis paling. Tuhan menciptakan. Kenapa Tuhan nggak mau masukin surga orang kafirnya Bang? Ya karena Tuhan itu maha pengasih. Berarti Tuhan itu nggak adil berarti. Justru karena Tuhan itu maha adil. Kan satunya dia yang masuk, satunya masuk surga, satunya masuk neraka. Kenapa gitu Bang? Oke, kan nggak baik. adil itu namanya. Oke, baik. Kalau Anda dua bersaudara, Anda yang mencuri ayam,
saudaranya tidak mencuri ayam, yang dihukum siapa? Hukumnya yang curi lah bang. Adil nggak itu? Nggak adil. Hah? Maksudnya nggak adil? Nggak adil tuh. Jadi dua-duanya harus dihukum gitu. Jadi dua-duanya harus dihukum. Ya dua-duanya harus dihukum, sama-sama masuk neraka, sama-sama. Lah masuk satu surga. tidak mencuri, satu mencuri, kok dua-duanya dihukum? Kok bahasnya dicuri ayam ini bang? Lah kan berbicara mengenai keadilan, saudaraku. Tadi kan Anda berbicara mengenai keadilan tentang neraka. Yang salah kalau Tuhan tidak memberikan perintah, lalu kemudian seketika memberikan hukuman. Kan Tuhan memberikan perintah. Jangan sembah yang lain, sembahlah aku. Tapi ada yang menyembah yang lain, nyembah manusia. Ya salah sendiri berarti. Saya mau nanya lagi. Ya, nanya lagi. Pertanyaan ketiga. Kan orang Islamnya menyembah Allah. Ya. Orang Kristennya menyembah manusia. Ya. Kira-kira manusianya itu buat dari mana? Maksudnya? Manusianya itu loh bang. Siapa? Anda kan menyembah manusia. Ya kan? Kok manusia bang? Yesus apa? Ayam? Tuhan itu. Hah? Tuhan itu. Tuhan atau manusia? Tuhan yang apa itu namanya? Tuhan yang siluman Tuhan atau apa ini? Manusia. Yesus siluman Tuhan atau gimana? Katanya Tuhan itu manusia. Lah kan Yesus manusia. 2 Yohanes 1 nomor 7. Penyesat itu, pembohong itu adalah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus itu manusia. Kenapa banyak orang yang menyembahnya? Karena iblis memang fungsinya untuk menyeret banyak manusia masuk ke dalam neraka. Lele turu kan lah. Mudun. Ayolah, saudara Jarod, Anda hidup dalam sebuah rumah tangga, ayah Muslim, Islam, bukan Muslim ayah Anda itu, dia Islam, kemudian ibu Anda kafir. Saatnya lah Anda meluruskan mereka berdua. Jadilah anak yang soleh. Pelajari Islam itu dengan baik, kan bapaknya kan Islam. Belajarlah Islam dan baik, pelajari juga Kristen dengan baik. Habis itu mana yang masuk akal? Yang masuk akal lah yang Anda ikutin, tinggalkan yang tidak masuk akal. Ajak ibu Anda untuk meninggalkan agama yang tidak masuk akal itu. Gitu Bung Jarod. Saya cuma nanya itu bang. Soalnya bapak saya, mama saya itu kan sudah lama suami istri bang. Saudara Jarod usianya berapa? Sudah mau jalan 18 bang. Ya Allah ya Karim. Ayolah belajar. Mau Soalnya belajar. saya nggak tahu mana yang paling benar, mana yang paling nggak benar. Ya kalau yang benar itu yang pasti yang mengajarkan dengan menggunakan akal. Yang tidak. Gimana? Tapi bapak saya melarang saya masuk Islam itu bang. Kenapa bisa? Ya nggak tahu pak. Apakah dia juga melarang masuk Kristen? Enggak. Soalnya bapak saya itu tinggal di kampung mama. Oh, mayoritas Kristen. Ya tinggal di mayoritas Kristen NTT itu. NTT. Baik. Mau ndak Anda belajar Islam? Ya sebenarnya mau sih bang. Tapi bapak saya melarang gitu. Nah, bapak Anda itu sholat? Ya pernah lihat sholat saya bang. Pernah dia sholat? Di rumah pernah sholat ya. Tapi masih tinggal sama-sama dengan bapak? Ya masih tinggal sama-sama. Oh, kalau boleh tahu bapak kerja apa beliau? Sudah tua bang. Enggak kerja lagi bang. Oh, saudara berapa dek? 3 bang.
bertiga. Adik Jarod ini yang bungsu. Iya, yang bungsunya bang. Kalau kakak Kristen. Ya Kristen semua anaknya. Ya Allah ya Karim. Ada Itu di dalam 2 Korintus 6:14 itu di Kristen juga dilarang menikah beda agama loh itu. Ini saya bacakan ya ayatnya. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tidak percaya. Bahwa menikah dengan pasangan yang tidak seiman atau berbeda agama sangatlah ditentang oleh Alkitab. Masa Jarod penipu, ini nyata kok. Iya. Jadi kalau memang mau belajar, ada enggak keinginan belajar Islam? Ya ada sih bang. Boleh nggak follow guru saya tuh, follow Ardiansa, nanti DM-an sama beliau. Siap Gurunda. Iya, bimbing adik kita ini untuk belajar Islam kalau memang dia sering. Bang Jarod, aku sudah follow. Iya bang. Ya tuh. Soalnya dua-duanya mana yang paling benar ini? Follow dulu bang, follow balik dulu bang. Coba. Yang gini loh, kalau milih Islam, di Islam kita menghargai Yesus, Nabi kami itu, yang datang kepada Bani Israel, yang membawa hikmat Injil, lahir tanpa ayah, sebagai jalan keselamatan menuju kepada Allah bagi Bani Israel, itu Nabi kami. Di Al-Quran kami dikatakan oknum ini dikatakan suci, terkemuka di dunia dan di akhirat. Di kitab kami yang Anda tuhankan, yang Anda sebut Yesus itu, yang adalah Nabi itu sangat dimuliakan di kitab suci kami. Sedangkan di kitab saudara, oknum ini yang Anda tuhankan itu dihinakan segitu hinanya. Dibilang manusia terkutuk, ditampar, diludahi, ditombak perutnya, dijadikan mayat, malah digantung, disalib. Itu dihinakan sekali di agama saudara tuh. Nah, sedangkan kalau di agama saudara tidak kemudian diajarkan untuk menghormati pembawa agama kami, Nabi Muhammad. Tak ada kemudian dalam agama saudara. Begitu Anda masuk Islam, Anda menghargai tokoh yang ada di dalam agama Anda yang Anda sebut Yesus. Sedikit bentar. Ini si Acun Gaming yang pernah syahadat 3 kali nih. Yang mana? Ini nih Acun Gaming, ini Jarod nih. Bang Andi. Si Acun Gaming ini. Yang udah pernah syahadat 3 kali ini. Pernah kita syahadatkan dulu itu. 3 kali? Iya. Banyak kali. Di roomnya Umi Dini pernah, di tempat kita pernah. Ini tanya Bang Andi itu. Bang Andi, open cam, open mic. Acun Gaming ini. Oh. Coba open Kenapa? cam kalau berani. Ayo Acun Gaming, open cam coba. Dulu open kamera nggak dia? Open cam ya, dulu open cam. Saya tahu wajahnya, saya paham itu. Ayo open cam. Oh gitu ya. Ya. Tapi dia memang Kristen. Iya. Cuman berpura-pura syahadat. Betul. Nanti ngilang, masuk lagi gitu. Coba open cam. Acun Gaming. Nanya ya itu tadi bang. Udah, Apakah open cam. Kau ini mempermainkan agama kau ini. Open cam. Enggak permainan. Ini cuma nanya bang. Kan bapak saya. Enggak, kan kau sudah muslim. pernah syahadat kau. 3 kali kau bersyahadat. Nama aslinya siapa Ustadz Suki? Dulu pakai nama akun Acun Gaming. Oh enggak pernah bang. Coba open cam. Coba open cam. Kalau kamu bukan Acun Gaming, open cam. Ya udah gini Bang Jarod, coba open cam dulu biar untuk memastikan gitu. Setelah selesai kan, oh ya bukan ya selesai kan gitu kan? Ya gitu aja Bang Jarod. Nah coba gedein host, gedein host.
Coba. Agak mundur sedikit. admin satu Oh saya bukan. cuman. Oh Ya udah, bukan. Bukan kan? Oke. Ya, Cuman nanya itu tadi bang. Iya. Iya. Apakah Bukan bisa Atun Gaming. Atun Gaming nggak begini. Oke, jadi saudara Adinda Jarot, adik saya Jarot, kalau memang benar-benar mau belajar tentang Islam, boleh belajar tentang Islam. Karena kan kebetulan bapaknya Islam, jadi tak ada salahnya belajar Islam, gitu ya. Karena kalau kita salah memilih agama, kita mati, maka kita masuk neraka. Di neraka itu kekal, bukan cuma sehari, setahun, 100 tahun, 1000 tahun, kekal di neraka itu. Jadi kita harus benar-benar mencari keselamatan kita. Bagaimana caranya kita bisa selamat? Tentu di antara Islam dan Kristen ada satu yang benar. Tidak mungkin dua-duanya benar, tidak mungkin dua-duanya salah. Pasti ada yang benar, ada yang salah. Nah, kalau adik Jarot ini berada di tengah-tengah, dalam arti kata bapaknya Islam, mamanya Kristen, lalu kemudian Jarot sendiri Kristen, mati dalam keadaan Kristen, itu dihukum neraka kekal. Beruntunglah kemudian kalau berteman dengan umat Islam yang ada di sini. Bisa belajar Islam dengan baik sehingga mati dalam keadaan Islam, insya Allah itu dijamin surga, gitu. Tapi bapak saya itu melarang itu kalau kami itu masuk Islam. Alasannya? Katanya nanti gila, katanya Ustaz. Dia, apakah Anda lihat, adik lihat ini umat Islam gila? Enggak, soalnya bapak saya pas dia pegang apa namanya itu buku Al-Quran itu, pas kami pegang dia ngelarang gitu. Jangan-jangan dia nggak bisa baca, bapak nggak bisa baca. Bapak saya ngelarang gitu pegang buku Islam itu. Ya, sementara dia sendiri Islam. Ya soalnya dilarang pegang orang Kristen gitu paling. Oh, kalau bapak biasa ke gereja? Oh, nggak pernah ke gereja, Bang. Nggak pernah. Makan babi? Nggak pernah, Pak. Paling Bapak takut ya kalau apa namanya? Kalau ada acara adat itu dia nggak ikut. Atau jangan-jangan bapak takut sama ibu? Enggak takut sama ibunya. Ibu mungkin aktivis gereja? Iya Pak Ustadz. Ibunya mungkin petugas gereja? Oh enggak. Enggak juga. Hanya manusia biasa saja. Oh. Terus ada nggak teman-teman main adik Jarot ini Islam? Lah teman orang Islam banyak juga. Kenapa nggak belajar sama mereka? Ya soalnya saya belum bilang sama bapak. Nggak usah dibilang, belajar aja dulu, kan nggak masuk Islam. Belajar dulu, setelah lihat oh ini benar, ini salah, baru tentukan sikap. Kan nggak selamanya hidup sama bapak tuh. Nanti akan punya suami, punya rumah tangga sendiri, membina rumah tangga sendiri kemudian. Oh iya. Soalnya saya dari kecil itu nggak bisa baca buku-buku. Tapi sekolah. Jarot buku sekolah. Al-Quran itu Ustaz. Iya, itu nanti. Sekarang Jarot sekolah kan? Oh sudah berhenti sekolah Bang. Sampai kelas berapa sekolahnya kemarin? Iya Bang. Sampai kelas berapa sekolah? Sampai kelas 3 SMP. Jadi sekarang kerja apa? Sawah? Sekarang di... Enggak, maksud saya ya, sehari-hari kerja apa? Di sawah? Kerja sawah? Kerja di perumahan Bang. Jadi buruh?
nggak di perumahan, maksudnya jadi RT kayak perempuan gitu. Oh, maksudnya di rumah bantu orang tua. Nggak kerja di perumahan, Pak. Kerja di perumahan jadi RT. Oh, kamu jadi RT. Pembantu rumah tangga. Pembantu rumah tangga. Oh, jadi tukang masak, tukang bersih-bersih gitu. Iya. Tukang kebun lah, tukang kebun mungkin. Gitu ya.
ketuhanan Yesus. Walaupun tiga hal ini mereka anggap Yesus adalah Tuhan, ternyata kalau mereka itu memiliki ilmu dan dipimpin oleh Roh Kudus, pasti mereka mualaf. Ya, oke. Saya tidak perlu perpanjang karena ini guru-guruku semua ini. Masya Allah, Silakan enggak Bang. Antum yang guru kita. Ya, silakan yang tadi yang mau bertanya atau ingin menanggapi. Silakan Wahyu. Tadi Roto, silakan. Enggak nerocos tadi, saya minta sinyal kedengaran apa enggak, hujan soalnya di sini. Oh gitu, ya udah lanjut. Apa yang disampaikan? Enggak, saya mau itu apa itu ini loh. Saya mau apa itu hanya mau mendengarkan yang apa itu penjelasan. Saya mau belajar juga ini dari Bang Zuma juga ingin tahu belajar seperti apa kan. Hanya Anda mau Islam mendengarkan. Kristen, Bang? Islam. Oh, Islam. Iya, silakan Bang, silakan. Itu disapa dulu itu siapa yang pakai huruf Ibrani? Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Ustadz, perkenalkan nama saya Faira Chandra dari Sumatera Barat. Oh ya, salam kenal kembali. Jauh Ini. banget. Jauh banget Sumatera Barat. Ya, tadinya mau apa yang mengikutin si apa Jarot tadi itu mestinya tadi disuruh on cam sambil ngomong gitu loh Bang. Kalau diragukan tadi kan. Udah on cam tadi Bang. Uni, udah on Enggak, cam. dia kan on cam aja tapi nggak ngomong. Kan memastikan suaranya dengan wajahnya gitu loh Bang. Ngomong tadi kok, ngomong. Saya lihatnya dia ngomong tadi. Itu Bang Zuma. Dia dia on cam tapi kan nggak ngomong. Mestinya on cam langsung ngomong, jadi kan bisa dipastikan itu dia orangnya yang pernah yang dicurigain tadi atau enggak kan gitu. Pas terakhir diajak ngomong sama bapaknya dia nggak mau kan gitu. Gitu ya. Iya. Oke. Lain kali nanti insya Allah kita tanyai lagi seperti itu. Danis, selamat malam. Assalamualaikum kalau muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuma, saya mau menanyakan, sekali mau buat catatan karena mau belajar tentang ilmu Injil ini juga. Setiap kali abang live saya record untuk edukasi. Bisa saya tanya satu soalan Bang? Silakan. Kalau saya tidak sanggup ada guru kita yang lain. Silakan. Oke, Yesus diturunkan untuk menggenapi hukum Taurat, ya Bang? Betul kan? Salah. Maksudnya cakupannya apa ini? Yesus disalibkan untuk menggenapi itu baru betul. Bukan. Dituhankan lagi. Benar. Yesus dituhankan untuk menggenapi hukum Taurat. Salah, nggak ada seperti itu. Lanjut Pak. Oke. Lah. Oh, alah ke perpustakaan dulu dia. Nge-lag kah sinyalnya, nge-lag? Ya. Yang Kristen silakan naik. Tadi yang pertama apa tadi ya? 1 Yohanes 5 nomor 7, Kolose 3:17. Yang Kristen ini siapa ini naik-naik? Ayo yang Kristen. Yang Kristen naik.
Danis, dilanjut Danis. Apa yang mau disampaikan Danis? Biar tidak ngabisin waktu. Oke, Bang. Nah, hilang. Kamu jangan ke aplikasi lain kalau nanya, nggak terdengar suaranya. Yang Oh, Kristen benar, naik. benar. Kristen. Bang Zuma, Bang Wahyu di Markus- mute aja. Anu Markus noise. itu ayat 19 yang Berapa, ayat 19 yang Apa tuh? Yesus menghalalkan semua makanan itu. Oh, nggak ada itu. Yesus tidak pernah menghalalkan semua makanan. Matius 12 itu kan? Matius berapa? Matius 12 kan? Markus 7 ayat 19. Markus 7. Iya. Oh, itu bukan ucapan Yesus itu. Coba Anda lihat. Ujungnya tuh apa? Dengan demikian makanan halal itu bukan ucapan Yesus itu. Bukan ucapan Yesus itu. Benar ya. Ucapan Yesus itu karena bukan Ya Bang Danis di mute aja Bang Danis. Nggak usah ikut jawab. karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya lalu dibuang di jamban. Itu tanda tanya tuh di situ. Nah, narasi pengarang Markus kemudian dengan demikian Yesus menyatakan semua makanan halal. Ini tanggapan Markus. Itu bukan perkataan Yesus. Itu tanggapan pengarang Markus. Dia menuduh Yesus bahwa Yesus menghalalkan seluruh makanan. Coba lihat lagi di Markus 7:19 itu, perhatikan baik-baik. Cuma makanan aja kok diribetin, tinggal makan aja enak kok, ngapain bikin ribet. Iya Bang. Ya kalau haram tidak boleh dimakan Bang Wahyu. Haram ya haram, masa mau dimakan yang haram? Oh iya. Kalau gitu Pak, kalau buat obat itu tetap nggak boleh gitu ya? Obat kan masih ada obat yang lain Bang. Oh iya. Tapi enak kok Pak. Ya silakan aja makan kalau enak. Gak usah pikirkan firman Tuhannya. Kalau enak itu gauli anak sendiri juga enak Pak kalau mau. Itu juga enak. Gauli tetangga juga enak Pak. Kalau masalah enak. Tapi kan kita ini manusia berakal. Bentar Akhi, ini perlu dites dulu nih. Wahyu kamu Muslim? Muslim. Coba ta'awud Bang. Ya. Coba ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Tapi lucu juga sih. Kok aneh Ada- gitu? Aneh aja. Ya. Aneh aja Bang kalau Anda berpikir bicara mengenai agama kok larinya kayak apa ya? Apa istilahnya itu ya? Menyepelekan. Ya gak menyepelekan, itu kan hak pribadi masing-masing. Mau makan mau tidak kan haknya sendiri. Sekarang yang berhak itu Allah atau Anda? Apa? Yang berhak Allah atau Anda? Itu kan urusan pribadi masing-masing sama Allah. Ya ini bukan masalah urusan pribadi masing-masing. Ini kita berbicara mengenai hukum. Kita orang beragama itu kan sandarannya harus kepada Allah, bukan kepada seenak perut kita. Kok kayak hewan, cara pikirnya kok kayak kucing. Bang. Ya enggak. Udah turun aja, turun host, turunkan ini. Orang tidak punya akal. Turunin. Bikin malu aja orang Islam kayak gitu. Bang, Belum saya tentu mau juga menanyakan Islam. satu soalan. Tahu dia Syiah atau apa gitu. Iya. Bukan berarti bisa alhamdulillahirabbil langsung Islam. Ya, gimana Bang Danis? Bisa Bang buktiin yang disalib itu Yudas bukan Yesus. Bisa. Saya mau buat catatan. Oke. Susah ini kalau ini. Di catatan Matius 27 nomor 5, catatan paling bawah, orang yang digantung kemudian pada saat itu
adalah hukuman salib. Buka Alkitab Sabda Matius 27 nomor 5. Ada. Apa keterangan catatannya paling bawah? Mencatatkan wang keping ke bait suci. Iya, terus Pergi menggantung dirinya. terus Itu di catatan kaki ada itu Bang, tertulis itu. Gimana ya Bang? Di bawah itu Anda buka sabda. Di situ dikatakan begini. Matius mengatakan bahwa Yudas menggantung diri, ya. Terus Kisah Para Rasul 1 ayat 18 mencatat bahwa ia tewas karena jatuh. Barangkali yang dilakukan Yudas adalah menjatuhkan diri ke atas sebuah tonggak yang telah diruncingkan. Mati dengan demikian, menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan atau disulap. ini hostnya tidak apa-apa pasang nomor HP kayak gitu, nggak rungkat. Enggak bang, ini foto itu, cuman foto. Nomor HP? Enggak. Oke lanjut. Ada pulpen nggak di situ saudara Danis? Oh, sekiranya ada pulpen, nggak usah buka ini, biar saya terangkan aja di situ, catat ayat-ayat, data-datanya, dalil-dalilnya. Ini ya, saya apa ya? Tolong besarin host, biar saya bacakan dia host. Ya, Matius 7 nomor 5. Nah, ini ada catatan kaki di bawah. Aduh. Ada catatan kaki di bawah ini ya. Matius mengatakan bahwa Yudas menggantung diri. Kisah Para Rasul 1:18 mencatat bahwa ia tewas karena jatuh, barangkali yang dilakukan adalah menjatuhkan diri ke atas sebuah tonggak yang telah diruncingkan. Mati, nih ya. Nih. Nah, ini mati dengan menggantung diri pada masa itu hanyalah dilakukan dengan cara disalibkan atau disulakan. Dah ya? Jelas? Jelas. Mana Bang Juma? Oh ada. Lanjut. Mana yang Kristen nih yang mau naik ini? Oten, silakan naik Oten. Dari 2000 ini masa nggak ada Oten? Danis ini kalau nggak salah dulu Kristen seingat saya ya, Bang Danis ya. Iya, kayaknya pernah naik Kristen. Iya, Ya Kristen. udah Islam sejak lahir ya. Islam kayaknya, beda orang. Soalnya ada juga Danis itu Kristen. Iya. Ini nggak ada Oten yang mau naik, beneran nggak ada Oten. Aku coba ini ya, Wira. Oke Bang Danis, terima kasih untuk pertanyaannya ya. Untuk teman muslim hanya diberikan waktu 3 menit. Terima kasih Bang Danis.
Selamat malam. Sama-sama. Terima kasih Bang Zuma. Makasih Mbak Denis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau konten, mau intens maksud saya untuk diskusi, bisa kontakkan dengan Adinda Ardiansa, DM beliau, komunikasi langsung lewat WA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya mau tanya sama Gurunda Juma, bisa nggak? Dari Bang, sekte Anda mana Islam Bang? Kristen, Bang? Saya Islam, Pak. Ya. Ya begini Bang Juma, saya kan sempat sempat diskusi lah sama oten-oten sebelah. Lalu dia bertanya kepada saya tentang sholat. Saya sudah jawab dari mana sholat. Ya terus tanya kepada saya, kenapa di sholat itu mesti ada Hilang suaranya Bang, kecil Bang. apa manfaatnya? Gimana? Gimana Bang? Oten yang di sebelah nanya ke saya begini Bang Juma. Dia tanya kenapa di dalam sholat itu mesti ada ruku dan sujud, dan apa manfaat ruku dan sujud, dan siapa yang pertama kali melakukan ruku dan sujud. Jadi saya sempat terdiam Bang Juma. Saya mohon pencerahannya Bang Juma. Iya, baik. Jadi kalau kemudian kita diperintah oleh pencipta langit dan bumi ini, maka kita kemudian tidak perlu bertanya apa tujuannya kita disuruh seperti itu. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan dirinya di dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Anbiya ayat 23, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Dia Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan. Maksudnya ketika ada perintah ruku, Allah tidak ditanyai ada apa, kenapa perintahkan saya ruku. Kalau kemudian Allah bertanya tentang sujud, Allah tidak ditanyai kenapa saya harus sujud. Kita diperintah kemudian untuk melaksanakan semua itu, ya kita laksanakan. Tidak perlu kemudian kita bertanya kenapa kita diperintahkan ruku, kenapa kita diperintahkan sujud dan seterusnya. Allah menguji kita. Yang salah kalau yang disuruh ruku itu adalah sapi. Karena bentuk jasad sapi tidak kemudian disetting oleh Allah untuk bisa melakukan ruku. Coba bayangkan kalau sapi diperintahkan ruku. Berarti Allah ini tidak mengetahui makhluknya. Sementara itu mustahil kan? Nah, sehingga perintah ruku yang ada di dalam Al-Quran itu disebabkan karena Allah melihat jasad kita itu memang bisa melakukan hal tersebut. Al-Quranul Karim surah Al-Hajj ayat 77 dan juga Al-Fath ayat 29 perintah rukunya. Nah, sedangkan kalau berbicara mengenai sujud, para nabi itu sujud. Para nabi kemudian dari sejak dicipta mereka untuk diutus mereka untuk kemudian mengajarkan tentang syariat ibadah kepada Bani Israel, mereka semua sudah mengajarkan kemudian pengajaran sujud di dalam beribadah. Begitu juga di dalam ajaran agama Islam. Umat Islam diperintahkan ruku, umat Islam diperintahkan sujud. Seperti itu, Bung. Kalau berbicara kemudian siapa yang pertama kali sujud dalam beribadah, ya siapa nabi yang pertama kali diperintahkan untuk melaksanakan ibadah dalam keadaan sujud. Nah, sedangkan kalau kita berbicara mengenai Al-Quranul Karim, contoh di dalam surah Al-Ma'idah kemudian, orang-orang Israel, Bani Israel itu jelas oleh Allah diperintahkan mereka kemudian ibadah dengan sholat. Diperintahkan mereka kemudian sujud di dalam melaksanakan ritual ibadah penyembahan kepada Allah. Al-Quran mengatakan walaqad akhazallahu mitsaqa bani Israil wa ba'athna minhum 12
12 naqiban wa qala Allahu inni ma'akum la in aqamtumus shalah. Jadi Bani Israel saja sudah diperintahkan kemudian oleh Allah untuk salat. Surah Al-Maidah ayat 12. Jadi ketika mereka sudah diperintahkan salat, berarti Bani Israel sudah sujud dalam beribadah. Bagaimana dengan Yesus? Ternyata betul, Yesus juga sujud di dalam beribadah. Nah, sedangkan Kristen yang mengaku bahwa mereka adalah pengikut Yesus, mereka tidak sujud di dalam beribadah. Gitu Bang. Ya, terima kasih banyak Bang Juma. Bang Juma, saya mau nanya surat apa tadi? Oke, Bang Wira. Dikatakan oleh Bang Juma. Al-Maidah ayat 16, Al-Maidah ayat 12, sorry. Oh iya, nanti saya catat Bang Juma. Terima kasih banyak Bang Juma. Iya, sama-sama. Sama Bang yang lainnya. Iya. Baik Bang Wira, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turunkan aja host. Saya cuma mau nanya itu. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ingatkan juga kepada teman-teman sekalian, kalau belum mampu kemudian untuk perang, jangan ikut perang. Kalau Anda perkirakan diri Anda belum bisa menangkis tendangan tanpa bayangan, jangan ikut naik kering. Nanti Anda pusing sendiri. Kalau tidak ketemu dengan jawabannya di Al-Quran, karena Anda tidak tahu atau tidak bertemu dengan orang yang bisa menjawab, maka lama-lama Anda ragu dengan Islam Anda. Karena kenapa? Beda ketika seorang ekonomi bertanya kepada kita tentang ekonomi. Beda tentang politik ketika orang bertanya kepada kita tentang politik, lalu kemudian kita tidak bisa menjawab. Beda rasanya kalau orang bertanya tentang Islam, agama, keyakinan yang sangat fundamental, yang sangat sensitif pada diri kita ditanyai, kita tidak mampu menjawab. Apalagi kalau yang bertanya diikuti dengan hinaan, diikuti dengan olok-olokan. Anda akan melemahkan iman Anda sendiri terhadap Islam. Makanya jangan naik ke Komal Kristen kalau Anda tidak bisa perang. Belum dilengkapi dengan tendangan ya, maigeri, pukulan suto, uraski, gedam barai, yodam barai, usiro ngeri, dan jangan. Itu bukan perang biasa. Adalah lebih baik Anda ikut perang jihad di lapangan benar-benar tempur tanpa ada ilmu bela diri, daripada Anda masuk ke Komal Oten tanpa ilmu. Bahaya itu. Bahaya. Bahaya. Karena kenapa? Ya, bukan hanya tapi justru akan melemahkan iman Anda sendiri. Kecuali Anda seperti Noah, ditanya agamanya, dia tidak tahu, kabur. Nah, gitu. Bukannya izin. Iya, silakan. Ini diskusi. Jadi begini Bang, ada Sultan kita Pak Ali yang kemarin. Bukan kabur Bang, memang sinyal nggak mendukung. Ingat enggak pertanyaan saya kemarin tuh yang terakhir? Ini aja saya bolak-balik ini tadi, udah dari jam berapa tadi ya? Dari jam 12 saya bolak-balik keluar masuk, ini baru agak lumayan sinyalnya. Nggak tahu ini kelanjutannya gimana. Oke, kirain ya. Sebentar Bang Noah ya. Jadi mumpung masih ada bukan tipe saya yang kabur-kabur Bang, enggak. Saya bentar Bang Noah, bentar Bang Noah. Silakan. Ya. Jadi buat teman-teman, insya Allah nanti akan ada giveaway buku lagi sebanyak 30 buku itu di hari Jumat ya. Mungkin besok kita live sampai pagi. Nah paginya kita bakal bagi 30 buku dari Pak MD Ali yang ada di Singapura. Seperti itu informasinya. Terima kasih. Masya Allah. Luar biasa. Makasih Bang Ali. Oke. Bagaimana Saudara Noah? Silakan, apakah Noah. kita bisa melanjutkan yang kemarin? Ya, jadi itu saya klarifikasi dulu. Abang bilang saya kabur, saya nggak kabur. Ya karena pas ditanya langsung menghilang. Iya. Ini aja tadi Bang, dari jam 12 tadi nih saya bolak-balik keluar masuk room ini,
nggak bisa saya ngirimi permintaan naik ke atas karena sinyal wifi saya pakai, data saya ganti bolak-balik, nggak juga. Ini baru agak lumayan, nggak tahu, mudah-mudahan lah aman ini. Nah, bukan tipe saya kabur-kabur gitu. Apa yang mau saya takutkan kan gitu? Bukan masalah takut. Ku bilang tadi kalau ada orang yang agamanya selalu membuat dia malu ketika ditanya, pasti dia akan melemahkan imannya, kecuali orang yang tidak punya hati itu loh. Saya nggak mau malu bang kalau masalah itu. Nah itu nggak salah, ku bilang kan seperti Noah yang tak punya malu kan gitu. Saya tak punya malu karena yang saya lakukan saya rasa bukan suatu hal yang berdosa gitu. Kan berdosa, tapi kan salah. Ya salah belum tentu dosa bang. Ya salah lah karena Anda kemudian menganggap kemudian Yesus itu yang disalib di atas tiang salib. Dosa lah itu kalau nyembah orang yang tidak salah. Disalibkan orang tak bersalah itu dosa. Ya, karena memang abang nggak bisa buktikan bahwa yang disalib itu Yudas. Saya bisa buktikan kok. Apa? Ada rupanya dibilang gini, bahwasanya ada dalilnya gini, bahwasanya yang sebenarnya disalib adalah Yesus. Kan tidak ada. Ada? Kan Galatia 3 nomor 13 itu kan udah jelas. Yang mati di atas tiang salib itu sesuai dengan apa yang tertulis. Apa? Coba. Lah, bukannya kemarin saya sudah ajarin Galatia 3 nomor 13 itu kan? Iya. Coba kita lihat. Ada nggak Bible Anda di situ? Coba buka Galatia 3 nomor 13. Ada. Di ujung suratnya Paulus ini yang bukan firman Tuhan ini, itu dikatakan terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ada tertulis. Nah, ini tertulis di mana? Betul, Bang. Ya, tertulis di mana? Terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Berarti gini, rinciannya gini. Ketika seseorang mati di kayu salib, berarti ia adalah orang yang terkutuk. Siapa yang mengutuknya? Ini pertanyaannya. Siapa yang mengutuknya? Yang mengutuk itu adalah bangsa-bangsa Israel. Kenapa? Inilah alasannya ada kan gitu. Mengapa mereka mengutuk Yesus? Astagfirullahaladzim, ya Allah yang Karim. Tolong. Anda pernah sekolah kan? Anda orang pintar kan? Iya, ini di sini sebab ada tertulis. Berarti kalau ada tertulis, ya wajib hukumnya yang tertulis itu yang menjadi acuan kemudian untuk menilai penyaliban. Gitu kan? Benar. Nah, oke. Nah sekarang saya tanya, ini tertulis di mana? Iya, karena Yesus itu jadi terkutuk. Bukan. Jangan lari ke Yesus dulu. Ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ini tertulis di mana? Kan ini kan tuduhan Paulus nih. Paulus menuduh ada tertulis. Berarti tuduhan Paulus ini terhadap yang tertulis ini itu harus kita tarik sumbernya. Tertulis di mana? Supaya kita bisa tahu apa alasannya ada tulisan itu muncul. Iya kan? Ya, lanjut Bang, lanjut. Nah, menurut saudara Noah, ini tertulis di mana? Tapi tadi udah Abang paparkan di Galatia. Iya, Galatia surat Paulus mengatakan ada tertulis. Berarti Paulus sedang menarasikan tentang firman Tuhan yang tertulis tersebut. Di mana tertulis? Ulangan 21, nomor 22, nomor 23. Ya, kemarin udah kita bahas itu. Nah, itu dia makanya. Ya. Nah, makanya muncul pertanyaan. Yesus Anda katakan dia yang tersalib. Pertanyaan saya, apa sebabnya Yesus dikutuk? Dan siapa yang mengutuknya? Oke, bentar ya. Saya bacakan. Bentar. Jadi Yesus itu kenapa dia dikutuk? Ya pertama,
Itu karena dia mengakui dirinya sebagai utusan, sebagai anak Allah. Oke? Di mana itu tertulis? Sebentar, saya buka. Jangan Anda tambah-tambah. Oke, sebentar Bang. Saya buka. Bentar ya. Ini saya baca dulu. Cek. Piti hana-hanai. Cek. Ada yang bilang bangunkan aku kalau Noah sudah turun. Siapa itu Bang? Ada yang nulis di bawah. Apa katanya? Kalau Noah sudah turun bangunkan aku. Oh. Maksudnya Noah kelamaan cari data. Oh gitu ya. Namanya kita nggak boleh salah-salah kan gitu. Ah, ini saya suka. Masya Allah. Suka aku sama orang yang berakal dalam berdiskusi. Gak boleh salah-salah kata dia. Ya udah ayo. Jangan salah-salah ya. Iya, kita nggak boleh salah-salah. Nanti salah baca ayat saya juga yang kena semprot. Betul. Ayo silakan. Gini Bang ya. Kan gini, di Markus 14 ayat 61 sampai 62 ya kan. Kenapa larinya ke situ? Tunggu sebentar, saya bacakan dulu gitu. Yesus diam sahaja dan tidak mau berkata sepatah pun. Sekali lagi Imam Agung bertanya kepadanya, "Kamukah penyelamat yang diutus oleh Allah, Anak Allah yang Maha Suci?" Yesus menjawab, "Ya, kamu semua akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa, serta datang dikelilingi awan dari langit." Jadi sumber utamanya itu kan dari sini. Ini yang bertanya kan Imam Agung yang ada di Kekaisaran Romawi pada saat itu di Yerusalem, ya kan? Jadi mereka ini kan menfitnah. Sebenarnya kalau Pontius Pilatus itu kan tidak ingin menyalibkan Yesus. Karena dia mungkin tahu, dia memang utusan Tuhan. Tetapi apa boleh buat? Begitu banyak kompor-kompor yang masuk ya. Dari kompor gas, kompor minyak, macam-macam lah. Akhirnya dia ditangkap lalu disalibkan. Karena apa? Itu tadi alasannya. Dia mengakui bahwa biasanya dia adalah seorang utusan atau anak Allah yang diutus langsung untuk menghakimi mereka, untuk memberikan pelajaran kepada mereka. Salah satunya Bang. Udah ya. Nah, sekarang begini, kenapa Anda larikan ke situ? Kan ada tertulis. Benar, tapi sumbernya kan dari situ dulu Bang. Ya nggak bisa. Sekarang yang tertulis itu karena yang mengadu domba ini, yang menghasut supaya kenapa jadinya mau menghukum Yesus kan itu para imam. Kenapa jadinya larinya ke situ? Ini ketika kita berbicara mengenai Galatia 3 nomor 13 ada yang tertulis sebab seorang yang terkutuk oleh Allah kan itu jelas tuh. Maka Ulangan 21 nomor 22, apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Pertanyaan saya, mana dosa yang dilakukan Yesus yang sepadan dengan hukuman mati? Mana? Mana? Tunjukkan. Yesus menurut orang-orang yang hidup di zaman itu, Yesus ini bukan orang yang berdosa. Dan menurut saya juga Yesus ini bukan orang berdosa. Karena dia adalah... Kalau menurut Tuhan? Karena ya menurut Tuhan juga dia bukan orang berdosa. Berarti itulah jawabannya, bukan Yesus yang disalib. Sederhana kan? Benar. Itu kalau menurut yang kita bicarakan. Tetapi menurut kenyataannya, dia kan punya alasan semua Bang. Kenapa harus Yesus yang disalib? Padahal dia bukan orang berdosa. Sementara yang disalib itu harus orang yang berdosa, orang yang terkutuk. Kan gitu. Iya. Jadi di Ibrani 9 ayat 22. Makin jauh.
tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Makin jauh. Makin jauh. Dengar, sebentar Bang, saya kan belum siap. Nanti abang bantah, kan gitu. Di Ibrani 9 ayat 22, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Makin jauh. Tadi terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib sesuai dengan apa yang tertulis. Berarti yang tertulis inilah yang menjadi penilai, bukan surat-surat yang muncul belakangan. Karena itu belum tertulis pada saat itu. Sekarang yang tertulis ini adalah apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang. Yang harus menjadi acuan ini, kalau Yesus yang digantung di tiang salib ini adalah orang yang sepadan dengan perbuatan dosa yang kemudian dihukum mati, pertanyaannya, apa dosa yang dilakukan Yesus kemudian sehingga dia dihukum oleh Tuhan dengan hukuman terkutuk di atas tiang salib? Jawab. Itulah, makanya saya paparkan di sini, abang sabar, kan gitu. abang langsung membantah aja, belum saya paparkan. Dengan demikian, Bapak Ustadz sudah. Ini kan gini, Bung. Jangan kau bawa-bawa surat-surat yang muncul belakangan. Jangan. Karena yang tertulis. Dengan demikian, Bapak Ustadz. Ini kan semuanya sinkron Bang, bukan masalah surat yang ke Tidak depan bisa. atau belakang. Itu kan alur cerita yang dicocok-cocokkan saja karena yang ingin dijual ini adalah penebusan dosa. Sekarang ada tidak? Di dalam konsep agama orang Yahudi nebus dosa pakai darah manusia. Kan tidak ada. Berarti tidak cocok. Sementara penyaliban terjadi di tengah-tengah Yahudi. Tuhan di sana tidak tinggal diam. Kenapa? Galatia menjadi acuan menembak kemudian kepada Ulangan 21. Kalau menembak kepada Ulangan 21, maka apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kau hukum dia dengan hukuman mati, kemudian digantung dia pada sebuah tiang. Kenapa kemudian ini Yesus dikatakan terkutuk? Karena dosa-dosa kalianlah yang ditanggung. Betul atau betul? Betul atau betul? Lanjut Bang, lanjut. Oleh karena itulah kemudian Yesus itu disepadankan dengan orang yang penuh dengan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Padahal narasi itu adalah narasi makar. Ini apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, maksudnya adalah orang ini bukan sedang menanggung dosa orang lain, tetapi Saya tidak ada bilang menanggung dosa orang lain Bang. Kalau begitu apa alasannya Yesus mati terkutuk? Yesus itu mati terkutuk itu demi menggenapi keselamatan kita Bang. Keselamatan umat manusia. Kan di mana dalilnya itu? Di mana dalilnya? Dengar dulu Bang, saya dalilnya. Saya paparkan dulu, abang sabar ya. Ya. Dalilnya mana? Keselamatan itu Bang sangat penting untuk dipikirkan. Bukan kita aja, semua orang beragama berusaha untuk cari keselamatan. Jadi dengan semua ritual-ritual agama yang dilakukan manusia ini, dia kira bisa kita dapat dari dengan melakukan ritual kita bisa mendapat keselamatan. Nggak bisa Bang. Apa sih saudara saya ini? Itu konsep agama saudara. Ini yang saya tanya. Acuan daripada penulisan Galatia 3 nomor 13 kan ke sini larinya, ke Ulangan 21. Larinya ke Ulangan 21 kan? Berarti kalau larinya ke Ulangan 21, orang yang mati terkutuk ini bukan karena menanggung dosa orang lain, tetapi karena dia melakukan perbuatan dosa sendiri, di mana perbuatan dosa sendirinya itu sepadan dengan hukuman mati, maka dia mati secara terkutuk oleh Tuhan karena dosanya sendiri, bukan karena dosanya orang-orang Kristen ditanggungnya. Ini dosanya sendiri. Bukan ditanggungnya Bang, dia seperti membuat perjanjian baru dengan Tuhan. Sama halnya seperti Abraham Bang. Jadi untuk membebaskan ya, untuk contoh Bang ya,
kalau abang di penjara, bisa gak yang nebus itu orang dari penjara? Gak akan bisa, harus orang dari luar. Berarti orang yang tidak berdosa. Jadi kalau untuk istilahnya membuat perjanjian hal yang baru dengan manusia, Tuhan harus mengorbankan satu utusannya yang benar-benar manusia tidak berdosa. Itu akal-akalan gereja. Bukan akal-akalan gereja. Mana dalilnya kalau begitu? Itu masuk akal kok, Bang. Mana dalilnya kok kamu yang melakukan dosa, orang lain yang dibunuh? Mana dalilnya? Tanpa dalil, Bung. Itu berarti doktrin. Bukan doktrin, Bang. Loh, lalu apa? Asumsi. Tapi abang bilang abang manusia berakal. Iya. Begini, Bung. Saya tanya dulu, saudara. Saya tanya dulu. Selama Yesus hidup, apakah Yesus pernah melakukan dosa? Tidak, Bang. Lalu kenapa dia yang dikutuk? Tapi untuk menyelamatkan umat manusia. Mama, Allahu Akbar. Kenapa bisa menyelamatkan manusia? Dia yang terkutuk. Kenapa bisa? Justru karena untuk jadi supaya dia bisa menyelamatkan manusia, dia harus jadi terkutuk, Bang. Di mana unsur apa yang Anda pakai? Sementara Tuhan mengatakan, aku tidak akan pernah membenarkan orang yang bersalah. Keluaran 23 nomor 7. Jangan kau menyebarkan berita bohong. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang benar. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Sekarang Anda balik dalil itu. Bunuhlah orang yang benar, bunuhlah orang yang tidak bersalah. Sebab aku Tuhan akan membenarkan orang yang bersalah. Apa ini? Dalilnya kan jelas. Jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau bunuh orang yang benar. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Maksudnya dosa-dosa kita ini membuat kita menjadi orang yang bersalah. Yesus tidak punya dosa. Nah, sekarang Anda ingin Yesus menjadi tumbal untuk supaya kita dibenarkan orang-orang yang bersalah ini. Sehingga kita menjadi benar. Karena Yesus yang tidak bersalah sudah menjadi tumbal. Keluaran 23 nomor 7 itu nggak boleh. Kita yang harus menanggung dosa kita sendiri. Karena Tuhan tidak membenarkan kita. Orang seperti kita, orang yang tidak benar tidak akan dibenarkan. Maka orang yang benar jangan dibunuh. Orang yang tidak bersalah jangan dibunuh. Percuma dibunuh. Karena kita yang salah ini tidak akan pernah dibenarkan. Mau dengan judul apapun. Kecuali kita bertaubat kepada Tuhan. Bertobat sendiri kita. Bukan menumbalkan orang benar. Karena konsep ini konsep pagan, konsep dewa Molok. Yang Anda bawa ini konsep dewa Molok. Ketika dewa Molok murka, penyembahnya kemudian memberikan korban anak yang suci kepada dewa Molok. Tuhan tak mau itu. Tuhan tak mau. Tuhan tak mau. Coba Anda baca Keluaran 23 nomor 7 tuh. Nomor 7, nomor 8. Kira-kira lolos enggak konsep agama Anda tuh? Kalau Anda membaca Keluaran 23 tuh, kira-kira lolos enggak agama Anda? Harus kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Nah, berarti saya harus menghindari agama Anda. Karena apa yang dianut doktrin dan dogma agama Anda itu perkara dusta. Tidak pernah Tuhan firmankan. Orang yang tidak bersalah Yesus, dan orang yang benar Yesus tidak boleh kau bunuh. Sebab aku tidak akan membenarkan orang bersalah, Kristen. Kenapa Kristen ini membutuhkan Yesus mati di atas tiang salib? Kenapa? Karena Kristen merasa diri mereka adalah orang-orang yang berdosa. Kalau berbicara mengenai orang-orang yang berdosa, berarti orang-orang yang bersalah. Pertanyaannya, apakah Tuhan mau membenarkan orang-orang bersalah ini dengan cara membunuh orang yang tidak bersalah? Tidak mau kan? Dalilnya Keluaran 23 nomor 7. Oke.
Tadi abang kan pakai dalil keluaran ya kan? Siap. Nah sekarang saya punya satu pertanyaan yang sangat simpel untuk abang jawab. Iya. Yang abang yakini kita Iya. ini manusia ini berdosa gara-gara apa? Karena dari mana perbuatan kita sendiri. Itu menurut keyakinan abang atau yang ada di Al-Quran? Ada di Al-Quran. Siap. berarti bukan karena perbuatan Adam. Bukan. Apa hubungannya dengan Adam? Itu fitnah yang Kristen fitnah yang Kristen kemudian anut dari ajaran setan. Dari Roma 5 nomor 12. Saya Ini kasih jelas kok tertulis di mana? kitab Perjanjian Lama di Kejadian ya. Di mana? Adam dan Hawa itu melakukan pelanggaran. Ya, Tuhan ampuni enggak? Ya tidak ampuni. Mana dosa waris? Mana dalilnya dosa waris? Makanya menjadi dosa bagi seluruh umat manusia, Bang. Mana dalilnya? Roma 5. Di Roma 5 di Kejadian, Bang. Coba tunjukkan ke saya. Biar saya turun cepat, saya mau tidur. Kalau ada di Kejadian, mana? Coba tunjukkan ke saya. Oke, tunjukkan ya. Oke. Oke, saya buka nih Kejadian. Oke, silakan. Ini Bang Kalau ada Juma saya ini langsung turun ya. ngeyel juga orangnya Bang Juma. Allahu Akbar. Ini ya, manusia ini kejadian 4 ya. Oh, kejadian 3 ya. Manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, jadi saya langsung cari ayat yang pendukungnya. Inilah bahwasanya Kejadian berapa tadi? Kejadian 3? Kejadian 3. Nomor 15. Enggak Bang, enggak nomor 15. Ayo cepat, saya mau turun. Saya mau berhenti jadi apologet. Ayo. Cobakan saya, mana? Ini satu perikop ini ya, itu mengatakan bentar. Kejadian 3 nomor berapa? Kejadian 3 ya, nomor maaf, bentar. Cepat, saya mau turun. 1, 2, 3. Sayang semuanya. Mana? Ini ayat 5 ya. Oh, ayat 5. Iya. Oke. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Maksudnya mungkin seperti Allah, bukan jadi Allah itu sendiri ya, tetapi menjadi tahu mana hal yang baik dan mana hal yang jahat. Terus mana dosa warisnya? Ini gini Bang, dengar sebentar, gini. Allahu Akbar. Tuhan menciptakan manusia ini kan untuk tadinya seperti hewan. Bukan. Tidak tahu baik buruk. Bukan untuk berdosa, kan gitu. Manusia ini kan sangat dispesialkan oleh Sang Maha Pencipta. Tetapi Tuhan mengadakan perjanjian, tidak boleh melanggar aturan yang Dia buat. Tetapi ketika manusia pertama diciptakan, baru aja mereka udah lakukan pelanggaran. Yang melakukan siapa? Ya mereka, manusia pertama, Hawa. Terus apa hubungannya dengan kamu? Ya hubungannya bukan dengan saya aja, tapi dengan semua. Ketika dia melakukan pelanggaran, ya manusia jatuh ke dalam dosa karena tidak taat. Ini yang saya tanya, dosa warisnya mana? Ya, karena kita kan keturunan Adam. Saya kasih bahwa Oke, kalau Anda mengaku keturunan Adam, berarti Anda adalah manusia yang tadinya diberkati oleh Tuhan, bukan dikutuk. Mau dalil? Al-Quranul Karim, fatalaqqa Adamu min Rabbihi kalimatin fataba alaih, innahu huwat tawwabur rahim. Adam melakukan pelanggaran, lalu kemudian Adam memohon doa ampun kepada Allah, lalu kemudian Allah mengampuni segala dosa-dosanya. Kejadian 5 nomor 2, laki-laki dan perempuan diciptakan oleh Allah. Laki-laki diberkati, perempuan diberkati, mereka semua, dan mereka kemudian diberi nama dengan nama manusia pada saat mereka kemudian diciptakan oleh Allah. Adam dan keturunannya adalah makhluk-makhluk yang diberkati. Kejadian 5 nomor 2. Di situ dikatakan dalam bahasa Ibrani barak. Barak itu artinya pemberkatan terhadap Adam dan keturunannya, bukan dikutuk. Cak Ayu.
Allahu Akbar, Masya Allah. Makanya Al-Quran mengatakan fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Kenapa kemudian gereja mengajarkan dosa waris? Karena mereka ingin mengencarkan serangan-serangan perfuduhan. Allahu Akbar, Masya Allah. Cak Ayu, Kejadian 5 itu kita ini manusia yang diberkati, bukan dikutuk. Makanya Anda kesusahan mencari data, karena data tak ada. Saya kasih oleh-oleh buat saudara. Baca Yehezkiel 18. Di situ diterangkan orang yang berbuat dosa. Ini dalil, saya tidak mengada-ngada. Orang yang berbuat dosa itu harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayah, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anak. Orang benar sendiri akan menerima berkat kebenarannya sendiri, dan kefasikan orang fasik akan ditanggung atas kefasikannya sendiri. Tetapi, nah dengarkan nih, ini oleh-oleh buat Anda nih. Tetapi jikalau orang fasik, orang pendosa tadi bertaubat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang kepada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, dia pasti hidup, dia tidak akan mati. Tadinya orang fasik lalu bertaubat, dia pasti hidup dan tidak akan mati. Segala kedurhakaan yang pernah dibuatnya tidak akan kuingat-ingat lagi terhadap dia. Dia akan hidup selamanya karena kebenaran yang telah dilakukannya. Apakah aku berkenan kepada kematian orang yang fasik? Demikianlah firman Tuhan Elohim. Bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup? Jikalau orang benar, orang yang tidak berdosa, orang yang tidak fasik, kemudian berbalik dari kebenarannya sebagai orang yang tidak fasik dan melakukan kecurangan seperti segala kekejian yang dilakukan oleh orang fasik, apakah ia akan hidup? Segala kebenaran yang dilakukannya tidak akan diingat-ingat lagi, tetapi ia harus mati karena ia berubah setia dan karena dosa yang dilakukannya. Tetapi kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Dengarkanlah dulu hai kaum Israel, apakah tindakanku yang tidak tepat ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang ia lakukan. Sebaliknya, kalau orang fasik lalu bertaubat dari kefasikannya dan lalu ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insaf dan dia bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya. Dia pasti hidup, dia tidak akan mati. Tetapi kaum Israel berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Apakah tindakanku yang tidak tepat hai kaum Israel? Jawab Tuhan, ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Karena aku itu akan menghukum kamu masing-masing menurut tindakan kalian masing-masing, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan Elohim. Bertobatlah dan berpalinglah dari segala durhakamu, supaya itu jangan bagimu menjadi batu sandungan yang menjatuhkan kamu ke dalam kesalahan. Buangkanlah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku, dan perbaruilah hatimu dan rohmu. Mengapakah kamu akan mati hai kaum Israel? Sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan Elohim. Oleh sebab itu bertaubatlah supaya kamu hidup. Tamat kita ini ajaran-ajaran Islam kali, Bung. Datang Kristen, oh tidak, Yudas harus mati untuk tebus dosa kita. Ini apa-apaan Kristen ini? Makanya kalian itu dianggap sebagai bidat, karena ajaran kalian itu tidak rasional. Ini Tuhan menantang Israel. Ada apa engkau wahai Israel? Ketika kemudian silakan. Tidak rasional kan, itu kan menurut abang. Karena gini, Masya Allah. gini, setidak rasionalnya menurut abang ataupun menurut Islam sendiri. Tapi kitab kita di Alkitab itu ada kitab Taurat, ada kitab Zabur. Nah, ini kitab yang saya bacakan tadi. Sementara di Al-Quran itu hanya Al-Quran, bang. Tidak ada. Ini yang Taurat, saya tidak ada bacakan Injil. tadi ini menurut Tetap saudara saja. apa? Bilang aja bang, setidak rasionalnya yang dikatakan Ustadz, kita juga anggap agama mereka kurang rasional. Ya. Terima kasih. Jadi gini bang. Ini yang saya bacakan saya tadi kan- ini apa ini? Menurut saudara
yang saya bacakan tadi ini rasional atau tidak rasional? Ya itu kan menurut banyak asumsi liar abang sendiri juga. Loh, ini saya baca loh, saya tidak menambah dan tidak mengurangi loh. Iya, tapi kan abang memakai tafsiran abang juga. Abang Ini saya tambah-tambahin. tidak menafsirkan. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati, anak tidak turut menanggungnya. Anaknya Adam tidak turut menanggung dosa Adam. Kalau anaknya saja tidak turut menanggung, apalagi kami, apalagi kita. Gimana ya cara ngajarin Anda ya? Sekarang abang berarti itulah memang cara berpikir manusia ini berbeda gitu. Ada yang mau menerima, ada yang tidak mau menerima. Sekarang Memang menurut gini bang, itu sudah lumrah Allahu ya. Akbar. Sebentar, saya aja sebentar aja kasih waktu satu menit. Masya Allah. Memang sudah lumrah itu bang ya. Namanya hal yang berbau benar ataupun kebenaran sampai kapanpun di muka bumi ini selalu bisa dikalahkan oleh kejahatan. Oh berarti itulah. Anda jahat? Bukan. Memang itu sudah sifat manusia gitu. Kita Ya ini nggak firman berharap lagi. Tuhannya loh. Ini firman Tuhan loh. Abang bisa berpikir ketika Adam ini adalah manusia pilihan Tuhan, manusia pertama yang diciptakan Tuhan, diusir dari tempat yang ditempatkan Tuhan sendiri untuk Adam dan Hawa karena mereka melanggar aturan yang dibuat Tuhan. Bukankah Jadi dia otomatis maksud jadi saudara manusia Noah, berdosa? jadi maksud saudara Noah seandainya Adam itu tidak jatuh ke dalam kesalahan, Adam Tidak akan ada tinggal. manusia berdosa, bang. Oh, dia tinggal di mana tuh? Di Taman Eden, di situ tertulis. Nggak keluar. Maksudnya? Nggak keluar dari Taman Eden sekiranya Adam tidak berdosa. Ya nggak keluar lah bang. Oke, lihat Kejadian 1 nomor 26. Lihat nih, pakai akal. Mudah-mudahan Anda masih bawa akal malam ini. Baca baik-baik. Apa yang kemudian Tuhan? Baiklah kami, berfirmanlah Tuhan, baiklah kami menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kami, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Pertanyaan saya, kalau ini data sebelum Adam diciptakan atau sudah diciptakan? Ini sebelum bang. Sebelum Adam diciptakan, dirancang Tuhan untuk mengisi bumi atau mengisi Eden. Ya, kan bumi itu kan ada Taman Edennya. Ya, mama. Masya Allah. Eden dan bumi itu beda. Dulu nggak bumi mungkin namanya ya. Ya Allah ya Karim, mau rubah lagi firman Tuhannya. Ini Adam sebelum dicipta sudah dirancang untuk mengisi bumi. Untuk masuk ke bumi dia harus menjadi apa dia? Serupa dengan Tuhan. Apakah mungkin Adam ini bisa serupa dengan Tuhan kalau Adam tidak berfungsi otaknya? Bisa enggak? Coba terus. Nah, Adam dicipta oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin di atas muka bumi. Bayangkan aja. Baiklah kami menjadikan manusia menurut gambar supaya mereka berkuasa. Bagaimana bisa berkuasa? Coba Anda lihat orang gila. Orang gila yang tidak tahu baik dan buruk. Berkuasa enggak dia? Berkuasa untuk membersihkan zakarnya aja nggak bisa. Bagaimana mau memimpin makhluk buas yang ada di atas muka bumi, bumi yang begitu dahsyat ini bisa menjadi berkuasa kalau dia tidak menggunakan baik dan buruk? Ya tapi Jadi, manusia, tapi gimana? Taman Eden itu di bumi bang. Waduh. Ya berarti dalam pemikiran Bapak sudah menyamakan kodrat seorang manusia dengan seorang hewan. Bapak sudah menyamakan itu. Loh, Taman Eden itu di bumi, Bang. kalau Adam tidak tahu baik dan buruk, apa bedanya dia dengan kambing? Hah? Bayangkan saja tuh, sebelum Adam makan buah pengetahuan, apakah Adam tahu kalau dia telanjang atau tidak telanjang? Jawab. Ya tidak tahu bang. Tidak tahu. Kalau dalam keadaan telanjang aja dia tidak tahu dirinya telanjang, bagaimana mungkin dia bisa membuat sebuah HP? Hah? Adam tidak tahu dirinya telanjang, bagaimana mungkin tahu caranya masak ikan? Itulah firman Tuhan bang. Lah itulah firman Tuhan bang. Justru saya ngajari Anda firman Tuhan. Anda justru mengatakan
kesimpulannya dengan sangat gampangnya. Itulah firman Tuhan, Bang. Ya, Wah, karena gini, mantap sekali. apa yang Tuhan sampaikan itu tidak akan sejalan dengan pikiran manusia. Sejalan dong. Abang, Justru kita Anda tidak yang tidak bisa. sejalan. Kita Anda tidak mengajarkan bisa. dosa waris. Kita Jelas-jelas Kejadian 5 nomor 2. Adam diberkati beserta keturunannya. Anda mengatakan dia dikutuk. Tidak sejalan dengan firman Tuhan. Anda mengatakan kemudian Adam itu untuk mengisi Eden, padahal dia dicipta perencanaan Tuhan untuk di bumi. Tidak sejalan lagi. Abang tahu nggak Taman Eden itu di mana? Taman Eden itu sudah pasti bukan di bumi. Abang tahu nggak Sungai Efrat dan Tigris itu ada di mana? Sama seperti di kampung saya ini juga. Saya lahir di desa Monte Carlo. Di barat sana, di Eropa sana juga ada kota yang disebut Monte Carlo. Apakah kemudian Sekarang Bang saya Suma itu tanya. lahirnya di sana di Eropa? Sekarang saya tanya, abang Hanya tahu nggak? gara-gara sama. Pernah belajar sejarah nggak peradaban manusia pertama itu di Sungai Efrat dan Tigris? Itu di mana sejarahnya tuh? Abang pernah sekolah kan? Saya jangan tanya tentang sekolah. Nggak mungkin saya menjadi penginjil begini kalau saya tidak pernah sekolah. Tolong tunjukkan sejarah mana yang mengatakan itu. Peradaban manusia pertama itu bang, itu salah satunya itulah di lembah Sungai Efrat. Peradaban manusia pertama itu di Papua. Bom-bom, makhluk spesies Di yang daerah- paling tertua di muka bumi. Bom-bom namanya. Jangan, nggak usah bawa ke sana, nggak usah bawa ke sana. Sekarang pertanyaan saya, kalau Adam tidak makan buah pengetahuan, apakah Adam bisa kemudian memimpin di atas muka bumi? Ajarin saya. Kalau Adam tidak memakan buah pengetahuan, apakah Adam bisa memimpin di bumi? Iya. Oh, berarti maksud abang karena dia sudah makan, berarti dia jadi tahu mana yang baik dan tidak baik kan gitu. Betul sekali, itu pintar. Kalau dia tidak makan, berarti dia bodoh maksud abang gitu. Oh jelas dong, orang telanjang dia nggak sadar. Padahal Adam dicipta dalam keadaan dewasa loh. Sudah bercambang, berjenggot, berkumis. Tapi dia nggak tahu kalau dirinya dia telanjang. Sekarang kambing ini, kambing, monyet yang keren, yang kayak saudara Lamhot. Kira-kira monyet ini hari ini kamu tanya, sadar nggak kalau dia nggak pakai celana? Ya, terus lanjut aja bang. Kena kan? Nggak sadar kan? Bagaimana monyet, kera, gorila bisa memimpin di atas muka bumi? Karena dia kita tahu baik dan buruk. Sehingga di dalam konsep Islam, kami umat Islam berterima kasih kepada Nabi Adam alaihissalam karena berkat beliau manusia bisa menjadi pemimpin di atas muka bumi. Sedangkan ente orang Kristen justru mengutuk Nabi Nabi Adam dengan mengatakan gara-gara satu manusia inilah sampai kita terkutuk. Ini ajaran dari mana? Coba bayangkan kalau Adam tidak makan buah pengetahuan. Ente telanjang, Bung. Oke, berarti kalau gitu karena saya sudah paparkan ya dari kejadian aja udah abang anggap salah, berarti apalagi yang berikutnya kan gitu. Kalau gitu saya pingin tahu dong, kalau di Islam itu gimana ceritanya kalau Adam? Jadi gini, dia dilahirkan di mana? Ditempatkan di mana? Kalau Adam di Al-Quran itu dicipta di Jannah, di Eden. Bilang aja bang. Bilang aja bang. Apa bedanya? Allah itu dalam agama Islam siapa? Yang memberitakan Allah itu dalam agama Islam siapa? Tolong terangkan. Nabi Musa, Nabi Abraham, seluruh nabi memberitakan tentang Allah, termasuk Yesus dan juga Nabi Muhammad SAW dan kami umat Islam. Oke, terkait dengan Nabi Adam alaihissalam, Nabi Adam itu diciptakan kemudian di Jannah, di surga. Jadi kalau misal wa is qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dia kemudian dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemimpin di atas muka bumi. Lalu kemudian Adam ini diprotes oleh para malaikat. Wahai Tuhan, mengapa engkau menciptakan kemudian makhluk yang akan membuat kerusakan di atas muka bumi?
Bukankah kami sudah ada yang taat kepadamu? Nah, bisa tidak malaikat dengan iblis saling menggoda? Tidak bisa. Adakah kemudian iblis jatuh di dalam dosa pada saat itu? Tidak ada. Maka ketika kemudian Adam diciptakan oleh Allah, Allah kemudian memerintahkan seluruh makhluk yang ada di langit untuk sujud menghormat kepada Adam. Satu di antara mereka tidak mau sujud, yaitu iblis. Dari sejak itulah kemudian iblis menjadi ingkar. Iblis yang terkutuk, bukan Adam. Iblis yang terkutuk, iblis yang menjadi makhluk pembangkang, iblis yang menjadi makhluk yang ingkar, bukan Adam alaihissalam, bukan. Iblis. Nah, ketika kemudian disuruh sujud, wahai kalian para makhluk, sujud kepada Adam. Satu makhluk yang tidak mau sujud, iblis. Maka Allah bertanya, ya iblis, ma mana'aka antas judalima khalaqta biyadayya. Mengapa engkau wahai iblis, apa yang menghalangi engkau tidak mau sujud menghormat kepada ciptaanku yang kuciptakan dengan kekuasaanku sendiri? Apakah karena kamu sombong? Atau kamu merasa termasuk golongan yang lebih tinggi? Kata Allah kepada iblis. Iblis kemudian menjawab apa? Aku kau ciptakan dari hal yang lebih baik. Karena engkau menciptakan aku dari api, sedangkan Adam kau cipta dari tanah. Itu kata iblis. Ana khairum min, khalaqtani min nar, wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, dia dari tanah. Masa kamu suruh aku hormat sama dia? Oke. Jadi manusia bisa jatuh ke dalam dosa itu karena apa? Kalau nah, menurut kemudian iblisnya, jadi kamu gak mau hormat. Aku gak mau. Ya kalau begitu kau keluar dari surga, keluar dari jannah. Fakhruj minha, keluar dari sini. Fa innaka rajim, kata Allah. Sesungguhnya kamu adalah makhluk yang terkutuk. Dikutuklah dia iblis itu. Dikutuk iblis, bukan Adam yang dikutuk, iblis yang dikutuk. Makanya ular dikutuk di dalam kitab Kejadian. Nah, lalu kemudian ketika iblis ini dikutuk oleh Allah, iblisnya minta untuk membuktikan perkataannya. Ketika dia mengatakan, aku kau ciptakan aku ini dari api, sementara kau cipta dia dari tanah. Aku akan membuktikan bahwa aku lebih mulia daripada Adam. Tangguhkan umurku, panjangkan umurku. Aku akan buktikan kepadamu bahwa Adam bukan apa-apa dibandingkan aku. Aku akan membuktikan bahwa dia bukan makhluk mulia. Aku akan buktikan bahwa makhluk dari tanah itu adalah hina. Aku akan membuktikan di hadapanmu, tidak akan ada yang beriman kepadamu kecuali hanya sedikit. Panjangkan umurku, kata iblis. Maka Allah menginginkan, menyetujui apa yang menjadi keinginan daripada iblis tersebut. Kamu membuat dia panjang umur. Iblis dibuatnya panjang umur kemudian, sehingga apa yang terjadi? Kita keturunan Adam selalu diganggu. Makanya dikatakan keturunanmu, aku akan membuat permusuhan antara keturunanmu dan keturunannya. Makanya kita sebagai umat manusia selalu digoda oleh iblis. Aku Tuhan, panjangkan umurku. Ketika kau mengusir aku dari surga, panjangkan umurku. Wa inna alaika laknati ila yaumiddin, dan sungguh kutukanku tetap atasmu wahai iblis sampai hari pembalasan, kata Allah. Lalu iblis berkata kepada Allah, Rabbi, Tuhanku, fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Kalau begitu kau mengutuk aku demi Adam, kau lebih cinta kepada Adam daripada aku, kau lebih sayang Adam daripada aku, tangguhkan umurku sampai pada hari mereka dibangkitkan, kata iblis. Apa kata Allah? Fa innaka minal munzarin, maka sesungguhnya kamu termasuk golongan yang aku beri tangguh usia ila yaumil waqtil ma'lum, sampai pada hari yang telah ditentukan waktunya, yaitu hari kiamat. Nah, iblis kemudian balas dendam. Aku buktikan kepadamu, lihat aja nanti Adam aku akan kujatuhkan. Mulai dari hari itulah kemudian saat itu juga iblis berupaya dengan sekuat tenaga kemudian untuk menjatuhkan Adam dari taat kepada Tuhan. Dari Adam digodahnya, gagal dia. Kemudian
Dan wanita tersebut digodanya, jatuh dia. Akhirnya apa yang terjadi? Adam lalai dari apa yang menjadi tugasnya. Nah, apakah kemudian Allah mengutuk Adam? Tidak. Justru dengan Adam jatuh dari kesalahan membuktikan Allah benar-benar pencipta yang maha sempurna. Apa itu? Kalau iblis menggoda sapi, sapi tak akan tergoda. Iblis yang mengatakan, sapi, apa iblis? Sini sapi, apa? Itu ada cewek di belakang rumah nggak pakai celana. Sapinya mau nggak datang? Mana? Tidak. Sapi tidak tergoda. Malaikat lagi di depan. Malaikat, sini malaikat. Digoda juga malaikat sama iblis. Apa? Ayo sini. Itu ada uang di sana di bank, nggak ada orangnya. Ayo sini. Nggak ada, nggak mau iblisnya. Malaikat nggak mau, tak tergoda. Kenapa? Karena hewan sapi dan juga malaikat tidak diberi akal, tidak diberi nafsu. Ketika Allah menciptakan dalam bentuk bi'aksani takwim terhadap Adam, diberikan nafsu dan akal. Begitu Hawa tergoda, Allah membuktikan kesempurnaan penciptaannya. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Sehingga manusia diberi akal, manusia diberi nafsu, manusia diberi kehendak bebas, free will. Apa yang terjadi terhadap Adam? Gagal dia. Tapi apakah selesai sampai di situ? Allah mengatakan, "Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim." Kejadian 5 nomor 2. Mereka kemudian diberkati. Proses penciptaan dan kemudian kronologis cerita yang Allah skenariokan selesai. Diturunkanlah Adam di atas muka bumi untuk beranak cucu, didampingkan dengan setan yang tadi sudah dikutuk yang minta penangguhan. Apa yang terjadi kemudian? Setan diutus di bumi, diturunkan ke bumi, Adam diciptakan ke bumi. Dua makhluk Tuhan yang sedang berperan. Kata Tuhan, keturunanmu, aku akan membuat permusuhan antara keturunanmu dan keturunannya. Anakmu dan anaknya saling meremukkan satu sama yang lain. Itu yang terjadi sekarang. Nah, sehingga berbicara mengenai agama Islam dan Kristen, ada masa di mana iblis berhasil melakukan makar, menjadikan Nabi Tuhan yang mati di atas tiang salib lalu disembah oleh sesama manusia anak keturunan Adam. Karena itu memang cita-cita iblis, tangguhkan aku akan menyesatkan manusia. Dan terbukti miliaran manusia disesatkan dengan menyembah orang yang terkutuk mati di atas tiang salib. Ini sumpah iblis. Makanya kalau saya berkata nih, saya tidak bisa membedakan antara Kristen dengan setan. Maaf sekali. Kenapa saya mengatakan demikian? Setannya menginginkan Nabi Tuhan yang suci mati di atas tiang salib. Kristen juga menginginkan hal yang sama. Sama kan? Sama kan? Iblis mau supaya Nabi Tuhan yang suci mati di atas tiang salib. Kristen juga mau agar orang suci ini mati di atas tiang salib demi membebaskan dosa-dosa mereka. Konyol kan? Sama kan? Maka iblisnya pensiun ketika kemudian kalian berhasil mengajarkan, menanamkan konsep doktrin dan dogma keselamatan dengan melalui darah di atas tiang salib. Bentar bang. Oke, silakan. Kita jadi gini, tadi oke, masalah Adam tadi ya, berarti yang tertulis di kitab Kejadian itu, abang itu menurut abang gimana? Abang akui itu benar atau tidak? Apanya? Yang tertulis di kitab Kejadian mengenai riwayat Adam dan dan Hawa. Yang mana cerita yang mana? Kan banyak cerita. Sejalan tidak dengan yang di Quran? Secara tersirat itu ada kesamaan, tapi tersurat tentu tidak sama. Jadi nggak bisa gitu bang, sama-sama enggak gitu aja. Loh, kalau di tempat saudara ada bumbu-bumbu nantinya. Ini bukan tempat saya bang, ini kitab Yahudi loh, Perjanjian Lama. Oh enggak, saya enggak pernah ketemu kitabnya Yahudi sekarang. Yang saya temukan selama saya hidup kitabnya orang Kristen yang berasal dari kitabnya orang Yahudi. Maksudnya ini memang dari yang sumbernya dari Yahudi sendiri gitu. Bukan saya tidak pernah menemukan kitab Tauratnya Nabi Musa. Sampai usia saya sekarang 17 tahun ini enggak pernah temukan kitab itu. Enggak pernah. Yang saya temukan kitabnya Lembaga Bibles Indonesia. Benar tidaknya
jelas saya mengatakan saya tidak bisa mengatakan karena itu bukan firman Tuhan, tapi cerita yang disadur dari Septuaginta dari abad ketiga sebelum Masehi. Jadi iman saya Al-Quran. Kalaupun ada kesamaan cerita narasi, itu karena berasal dari cerita yang berkaitan dengan apa yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Tapi ini, ketika abang bilang ini istilahnya seperti ya mirip-mirip karangan lah gitu ya. Bahkan ini kitab ini udah jauh loh sebelum datangnya agama Islam. Betul. Paham saya, abad 3 sebelum Masehi. Jadi kira-kira bisakah yang terakhir datang itu lebih tahu daripada yang dulu datang? Oh iya pasti. Pasti itu bisa Bang. Bisa? Bisa. Sekarang begini. Masa iya saya datang jam 7 pagi ke sekolah, abang datang jam 10. Saya udah belajar 3 jam, abang baru datang. Abang tahu pelajaran 3 jam yang lalu. Oke. Nah, inilah fungsinya. Oke, inilah fungsinya akal. Sekarang begini, menurut saudara, apakah pencipta langit dan bumi ini tidur selayaknya Yesus pernah tidur? Ya, dia kan manusia. Ya manusia, bagus. Nah, yang Tuhan yang sebenarnya pernah nggak tidur? Iya, nggak tahu saya bang. Mulai dia malu dia. Karena Tuhannya tidur. Ya, udah saya bilang tadi Yesus itu manusia. Abang ini ngulang-ulang yang kata berulang-ulang. Yesus manusia, tapi kan Tuhan bagi Kristen. Enggak lah, Bang. Itu sebagian ya. Penjaga. Kalau karena dikatakan saya di sini tugas saya juga ini untuk meluruskan dan ya memperbaikilah. Ya, Mazmur 121 nomor 4 surah Al-Quranul Karim, surah Al-Baqarah 255, penjaga Israel tidak pernah lelap dan tidak pernah tertidur. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Mazmur 121, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Jadi Tuhan itu tidak pernah tidur. Karena Tuhan tidak pernah tidur, maka seluruh cerita yang pernah terjadi dari sejak dia menciptakan makhluknya sampai nanti hari kiamat, semuanya Tuhan tahu. Nah, kenapa Al-Quran ini datang? Karena dia adalah kalam Tuhan. Tuhan yang maha tahu, Tuhan yang maha melihat, Tuhan yang maha menyaksikan. Itu yang menyampaikan, itulah disebut wahyu, menyampaikan cerita yang sebenarnya kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan takaran manusia. Kalau takaran manusia itu begini. Contoh misalnya, saya berbicara mengenai kitab saudara nih, mohon maaf nih. Dikatakan kitab Roma itu surat dari Paulus, 1 Korintus itu surat dari Paulus bersama dengan muridnya. Filipi 1 surat dari Paulus tahun 60, tahun 55, tahun 64, tahun 64, 60 dan seterusnya. Ini surat-suratnya. Itu bisa Anda berpikir seperti itu. Kenapa? Karena surat Paulus itu adalah surat yang murni 100% dari Paulus itu sendiri. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran itu pewahyuan. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan ahli kitab, bukan ahli Taurat, bukan ahli Injil. Rasulullah adalah manusia yang hidup di tengah-tengah bangsa jahiliyah, bangsa yang buta Taurat, buta Mazmur, buta Injil, buta kitab Roma, buta kitab-kitab yang lain. Rasulullah itu orang buta terhadap kitab tersebut. Orang buta, butanya buta gimana gitu? Buta Dia huruf, buta. buta baca, buta mata atau buta apa? Buta huruf terhadap Ibrani, Aramaik dan juga Yunani. Dia buta huruf. Berarti tidak bisa membaca. Kenapa? Berarti tidak bisa membaca. Dia tidak bisa membaca Ibrani, Abang dia salah. tidak kenapa? Kenapa bisa? Nabi Muhammad itu bukan nabi orang yang buta huruf. Abang tahu artinya ummi itu apa? Oh, mau ngajarin saya, Umi itu apa? Ummi itu penduduk asli, bukan buta huruf, Bang. Abang nggak bisa samakan bahasa Arab sekarang sama bahasa dulu. Dulu di bahasa Arab kuno kan ada. Oh, ya gitu ya. Ya. Jadi Umi itu apa tadi? Penduduk asli. Asli, iya. Oh, Penduduk lala. setempat. Oh, gitu. Masya Allah.
Luar biasa saudara saya Jadi, ini. ya, Kalau penduduk dalam bahasa Arab apa? ketika Tuhan menurunkan Tunggu dulu. Setahu saya Tuhan menurunkan satu utusan yang buta huruf, sama seperti yang Abang bilang tadi, sebagai seorang pemimpin. Apakah layak seorang buta huruf jadi pemimpin? Itu tidak layak, Bang. Ya, Anda ini larinya kemana-mana. Saya Itu katakan, betul. Makanya Abang bilang, saya katakan, dengar dulu. huruf Abang salah besar. Dengarkan Saya aja yang bukan Muslim. Saya tidak berani mengatakan hal itu, Bang. Karena apa? Itu kamu bahlul, kamu jangan sok pijak di sini tapi otak kosong, sok ceramah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dikatakan ummi, dia adalah pemimpin umat, pemimpin ibu induk dari orang-orang jahiliyah yang tidak mengerti tentang kitab Taurat, yang tidak mengerti tentang Injil, yang tidak mengerti tentang Mazmur atau Zabur. Itu dikatakan sebagai orang yang buta, tapi dia tidak buta huruf dalam Al-Quran. Kenapa? Al-Quran menjelaskan, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Rasulullah diutus oleh Allah kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri yang membacakan. Bagaimana Anda mau menuduh Rasul saya buta huruf sementara dia membaca? Ini dalilnya. Rasulullah minhum yatslu alaihim ayatihi. Diam. Ini katakan abang yang jawab iya, kan gitu. Rasulullah itu buta huruf Ibrani, buta huruf Aramai, buta huruf Yunani, tapi tidak buta huruf Arab. La haula wala quwata illa billah. Rasulullah yang membacakan Al-Quran. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu alaihim ayatihi. Beliau Rasulullah berasal dari tengah-tengah kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat suci Al-Quran. Mana bisa baca huruf, buta huruf kalau membaca? Enggak. Maksudnya Rasulullah buta kitabnya Taurat, kitab Nabi Musa, kitabnya Nabi Isa, kitabnya Nabi Daud. Rasulullah buta tentang kitab-kitab tersebut, sehingga tentang Taurat di Al-Quran, tentang Injil di Al-Quran, tentang Mazmur di Al-Quran, tentang Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa dalam Al-Quran bukan hasil dari membaca kitab-kitab terdahulu. Karena beliau Rasulullah buta kitab terdahulu. Tetapi Rasulullah satu-satunya manusia di atas muka bumi ini yang tak terkalahkan kecerdasannya. Hanya beliau, selepel malaikat pun tak mampu menandingi kecerdasan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ulang lagi, seorang atau sesatu malaikat pun tak akan mampu mengalahkan kecerdasan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi hanya selevel profesor, apalagi hanya selevel pendeta, pastor dan seterusnya. Itu yang Anda harus paham. Ini ayat Al-Quranul Karim yang menjelaskan. Dan fakta hari ini, satu-satunya pengajar, satu-satunya pembimbing yang ajarannya, ucapannya tidak pernah direvisi oleh manusia setelahnya, selevel apapun tingkatan pendidikannya. Beliau adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala nabi. Nah, kembali kepada tema kita. Enak ceritanya Pak Ustadz. Saya mau nanya. Tolong paparkan metode teori kelahiran Nabi Muhammad. Saya pengen tahu Pak Ustadz. Teori kelahiran beliau maksudnya apaan? Maksudnya apaan? Maksudnya apa ini? Muhammad. Siapa yang mengutus Muhammad? Dari mana lahir Muhammad? Kalau kita berbicara mengenai baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelahiran beliau, pada masa beliau
Memang itu bagi umat Islam sangat penting untuk diketahui. Tapi saya mau tanya sebelum saya jelaskan, apa keuntungan saudara untuk mengetahui ini? Ya saya mau bertanya sama Bapak, emang Enggak, maksud saya apa tujuannya? Sementara pernahkah Anda berpikir untuk mencari tahu usia Yesus usia 13 tahun sampai 29 tahun? Dia Tuhan. masalah saya pengen tahu seberapa sucinya Nabi Muhammad dalam Nah, kalau kepercayaan begitu, kalau Anda mengatakan seberapa sucinya, tolong tunjukkan kepada saya orang sesamanya atau orang setelahnya atau ada dari kalangan kufur kafir yang bisa menunjukkan daftar dosa beliau. Silakan. Satu aja. Ya saya tidak tahu Pak, pokoknya Nah, saya tidak ada. tanya bagaimana proses cerita kelahiran sang Nabi Muhammad yang Bapak percayai. Saya bertanya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam selayaknya manusia biasa. Dia punya ayah, dia punya ibu. Kemudian dia lahir menjadi manusia normal seperti biasa. Menjadi kanak-kanak, dibesarkan kemudian oleh pamannya dari seorang ayah yang bernama Abdullah, anak dari kakeknya bernama Abdul Muthalib, dan ibunya bernama Aminah binti Wahab. Abdullah ayahnya merupakan anak dari pemimpin satu suku yang besar di tanah Arab pada masa itu, yang disegani, dihormati dari kalangan penduduknya, yaitu suku Quraisy. Lalu kemudian Nabi Muhammad SAW ketika lahir di Mekah dibesarkan sebagai anak yatim lantaran sang ayah Abdullah wafat sebelum beliau dilahirkan. Apa hikmah ayahnya wafat sebelum dia dilahirkan? Agar supaya ketika dia besar tidak ada intervensi dari ayahnya terhadap hukum yang akan ia bawa. Lalu kemudian ketika dia lahir, dibesarkan kemudian beberapa tahun bersama ibu, Nabi Muhammad kemudian ditinggal oleh kakeknya Abdullah Muthalib, sehingga tak ada intervensi pengajaran dari kakeknya yang berpengaruh terhadap orang Arab pada masa itu. Rasulullah kemudian dibesarkan, lalu kemudian ibunya meninggal dunia. Kenapa ibunya meninggal dunia? Supaya tidak ada intervensi dari sang ibu kepada dia di dalam pengajarannya kelak, sehingga unsur penyampaian dari lisan beliau murni, itu berasal dari pencipta langit dan bumi tanpa ada tendensi nepotisme dan seterusnya. Makanya Rasulullah Muhammad SAW, izinkan saya sedikit, satu-satunya manusia di atas muka bumi ini yang sebelum beliau wafat dia berpesan. Ini seorang presiden, seorang raja berpesan kemudian kepada umatnya pada saat itu, makamkan aku ketika aku meninggal di samping kuburan sahabat-sahabatku. Kenapa dia enggak minta kuburkan aku di sebelah istriku? Kenapa dia enggak minta kuburkan aku di sebelah anakku? Kenapa dia enggak minta kuburkan aku di sebelah ayah ibuku? Tetapi dia kemudian minta kuburkan aku bersama dengan para sahabat-sahabatku. Kenapa? Coba carikan saya satu manusia di atas muka bumi ini yang bisa melakoni hal seperti itu. Kita punya sahabat paling dekat, tapi kita tidak pernah berpesan untuk dikuburkan di situ bersama dengan sahabat. Ini minta dikuburkan kepada sahabat. Kenapa? Hikmahnya adalah bahwa setelah dia meninggal, pelanjut tongkat estafet amanat yang diberikan oleh pencipta langit dan bumi jatuh kepada para sahabat-sahabatnya. Sahabatnya kemudian mendapatkan tempat curahan pengajaran Al-Quran untuk disampaikan kepada tabi'in, murid-murid selanjutnya, membuktikan bahwa kehidupannya Rasulullah bahkan sampai kematiannya pun mensiratkan kesempurnaan dan kesucian pengajaran Islam. Sanad penyampaian Al-Quran hingga sampai di kuburan pun Rasulullah masih memberikan sanad penyampaian kepada ilmu hikmah kepada manusia.
Dia tidak dikuburkan di tengah-tengah keluarganya, Bung. Dia tidak dikuburkan di tengah kedua orang tuanya. Dia tidak dikuburkan di tengah istrinya. Dia tidak dikuburkan di tengah anaknya. Tapi dikuburkan kepada sahabat-sahabatnya yang telah melanjutkan risalah kenabiannya sehingga Islam sampai ke Indonesia. Itulah bukti bahwa Rasulullah, ajarannya, sahabatnya seia sekata. Sehingga Islam tidak akan pernah bisa diruntuhkan oleh kekuatan apapun di atas muka bumi ini. Dikuburkan saja, ilmunya masih bersanad. Sekarang kalau diajarkan nih, yang mengajarkan 14 buku Paulus, kuburannya di mana? Ente leheng ente, di mana dikuburkan? Ente leheng ente. Siapa yang menerima pengajaran Paulus? Tidak tahu. Murid-murid Paulus siapa namanya? Lukas Markus. Murid-murid Lukas Markus siapa namanya? Tak tahu. Yang tidak tahu namanya ini muridnya siapa lagi? Tak tahu. Yang muridnya yang tidak tahu ini siapa lagi namanya? Tak tahu. Nah, terus kenapa sampai di Indonesia? Tak tahu mana yang akan kau berikan padaku. Tak tahu. Kalau di Islam sanadnya jelas dari Rasulullah sampai guru-guru kami, ulama-ulama kami, sekolah sampai di sana di Arab, kembali ke Indonesia, bacaannya pun kemudian sama sampai kiamat datang. Nah, itu hikmahnya, Bung. Oke, saya kira sampai di situ masih adakah? Sudah jam 3 soalnya. Jadi kesimpulan saya bahwa saudara, tak ada konsep dosa waris yang kemudian bisa Anda cocokkan masuk ke dalam pengajaran terjadinya penyaliban. Dosa waris hanya muncul sebagai karangan-karangan yang dicocok-cocokkan kemudian sesuai dengan selera pesanan dari Roma Yunani terhadap buku-buku Anda. Makanya kitab Anda itu disebut kitab kanonik. Padahal kalau Anda melihat nih ya, mohon maaf, Roma itu bukan firman Tuhan. Kenapa saya katakan Roma itu bukan firman Tuhan? Karena Roma itu berasal dari Paulus. Coba Anda baca Roma 1, dari Paulus. 1 Korintus juga bukan firman Tuhan. Kenapa saya katakan bukan firman Tuhan? Dari Paulus. Filipi 1 dari Paulus. Kolose dari Paulus. Galatia dari Paulus. Filemon dari Paulus. Titus dari Paulus. Dan harus Anda pahami bahwa misalnya nih, 1 Korintus itu surat dari Paulus dan juga bersama dengan seorang rasul namanya Sontenes. Untuk orang-orang mana? Untuk orang-orang di Korintus. Jadi surat Korintus itu adalah surat yang ditulis oleh Paulus bersama dengan Sontenes untuk orang-orang Korintus, bukan untuk orang Indonesia. Filipi, ini juga adalah surat dari Paulus bersama dengan Timotius. Berdua mereka kerjasama antara Paulus dan Timotius menulis surat Filipi untuk orang-orang yang ada di Filipi, bukan untuk orang yang ada di Indonesia. Kitab Kolose ini juga adalah surat Paulus bersama dengan muridnya Timotius, menulisnya berdua untuk orang-orang yang ada di Kolose. Tapi ada yang menarik. Dengarkan. Ada sebuah surat yang ditulis oleh Paulus dari dirinya sendiri bernama surat Filemon. Surat Filemon ini itu kemudian diperuntukkan untuk orang yang bernama Filemon. Jadi Filemon ini dituliskan oleh Paulus untuk seseorang yang bernama Filemon, di mana Filemon ini adalah orang yang tinggal di Kolose. Jadi bukan untuk orang Indonesia. Surat Filemon ini adalah surat pribadi untuk Filemon saja. Begitu juga kemudian untuk Titus. Titus ini juga surat dari Paulus untuk seseorang anak yang bernama Titus yang tinggal di Antioquia. Jadi surat Titus itu bukan firman Tuhan, tapi murni adalah surat Paulus untuk seseorang saja bernama Titus yang ada di Antioquia. Ini yang harus Anda pahami. Sedangkan surat Efesus itu juga adalah surat Paulus untuk orang-orang kudus yang tinggal di Efesus, di mana mereka tadinya adalah penyembah dewa Yunani, yaitu dewa Artemis. Bukan untuk orang Indonesia surat Efesus itu. Kemudian apalagi surat Paulus? Tesalonika itu juga dari Paulus. Kemudian
Tesalonika ini bukan cuma Paulus sendiri yang menuliskan, mereka bertiga yang menulis. Siapa itu? Paulus, terus Silwanus, dan juga Timotius. Mereka bertiga menulis surat Timotius ini. Timotius ini. Mereka bertiga menuliskan untuk seorang yang tinggal di Tesalonika, di mana Tesalonika ini adalah kota yang berada di Yunani Utara. Ini lagi-lagi surat Tesalonika ini bukan untuk orang Indonesia. Kemudian surat Timotius, ini juga surat dari Paulus untuk Timotius. Siapa Timotius ini? Seorang manusia yang disebut sebagai manusia Tuhan. Jadi Timotius ini digelari adalah manusia Tuhan atau Tuhan manusia. 1 Timotius 6 nomor 11 di situ dikatakan anthropos theos, artinya manusia Tuhan. Jadi Timotius ini seorang uskup Kristen yang diperkirakan wafat di tahun 97 Masehi. Nah, Timotius ini adalah putra seorang perempuan Yahudi yang bernama nama mamanya, ya, bapaknya saya nggak tahu. Nama mamanya itu adalah Aunike. Aunike ini nama mamanya Timotius, sementara ayahnya dia adalah orang Yunani, tapi nggak jelas siapa nama ayahnya. Kemudian Timotius pada saat kecil itu tidak disunat. Paulus lah yang menyunatkan kemudian. Lalu kemudian diperintah Paulus agar minum anggur, jangan cuma minum air biasa. 1 Timotius 5 nomor 23. Paulus kemudian melantik si Timotius ini menjadi uskup di Efesus pada tahun 65 Masehi, melayani kurang lebih 15 tahun. Jadi surat-surat Paulus itu bukan untuk orang Indonesia. Surat-surat Paulus 14 buku itu diperuntukkan untuk orang-orang tertentu, bukan untuk seluruh Kristen sedunia. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran itu diwahyukan oleh Allah untuk seluruh umat manusia. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Al-Quran diwahyukan untuk seluruh umat manusia agar manusia itu berpikir. Oke? Jadi setengah dari buku yang Anda kitabkan itu semuanya bukan untuk Anda, tapi untuk orang lain yang bukan firman Tuhan, tapi berasal dari Paulus. Surat Korintus dari Paulus dan Sontenes untuk orang-orang di Korintus. Surat Filipi dari Paulus untuk orang-orang yang ada di Filipi. Surat Kolose dari Paulus untuk orang-orang yang ada di Kolose. Galatia dari Paulus untuk orang yang ada di Galatia. Pelemon surat dari Paulus untuk seseorang yang bernama Pelemon, Apha dan Akripus. Dan Titus dari Paulus juga untuk seorang anak yang bernama Titus di Antioquia. Surat Efesus dari Paulus juga untuk orang yang ada di Efesus, penyembah dewa Yunani yaitu dewa Artemis. Dan Tesalonika dari Paulus juga adalah surat untuk orang Tesalonika yang tinggal di kota Yunani Utara. Timotius dari Paulus juga adalah surat untuk Timotius, di mana Timotius ini adalah seorang yang berdarah Yunani. Sedangkan surat-surat ini begitu masuk ke dalam gereja menjadi obat yang menjadikan kalian menyembah kepada Yudas, padahal surat-surat itu bukan untuk kalian. Saya kira begitu saudara-saudara yang saya kasihi. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan pada siang hari ini, kok siang pula, malam pula, subuh hari ini bisa mencerdaskan saudara, mengantarkan saudara kepada kebenaran, sehingga saudara-saudara semua bisa sampai kepada hidayah Islam, menyembah kepada Tuhannya Yesus. Jangan menyembah kepada manusia terkutuk yang mati di atas tiang salib. Demikian akhirul kalam. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah apiku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan diambil alih sahabat-sahabat, saya bikin kopi campur masaku dulu. Silakan. Saya nanya apa yang dijawab segimana ya. Sampingan tuh saya Pak Ustadz. Terima kasih lah udah tengah malam juga ini. Saya tadi cuma nanya bagaimana gimana bilangnya, susah kali pulanya. Bagaimana teori kelahiran Nabi Muhammad? Tadi Bapak Ustadz memberitahukan kepada kita Nabi Muhammad lahir dari manusia dan menjadi manusia biasa. Padahal
Saya gimana ya Pak Ustadz? Tahu nggak tahu, saya pernah dengar, cuman orang orang Islam yang membuat video tersebut atau kata-kata tersebut. Nabi Muhammad katanya mukanya silau, suci, gitulah ciri-ciri Nabi Muhammad. Tapi kok bisa dia mengajarkan kebenaran Allah yang dipercaya oleh Nabi Muhammad kepada manusia? Bagaimana caranya Pak Ustadz? Dan bagaimana Pak Ustadz Nabi Muhammad dikatakan suci? Tapi yang saya dengar doang, saya nggak pernah mendalami agama Islam. Bagaimana Nabi Muhammad dikatakan suci, sedangkan Nabi Muhammad yang saya dengar menikah dengan wanita di bawah umur. Tolong dijelaskan Pak Ustadz. Terima kasih. Oke. Baik. Kalau ada seorang raja, ada seorang presiden kemudian menikah dengan seorang di bawah umur, apakah itu sebuah kehinaan? Kalau itu sebuah kehinaan, tolong tunjukkan dalilnya kepada saya. Silakan. Udah jauh kali nih pembahasan silam. Gimana ya ngomong sama bapaknya? Bapak menyamakan, bapak mengibaratkan Nabi Muhammad sama raja atau presiden. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu raja. Dia presiden. Iya, saya nggak tahu Pak, itu raja atau presiden atau apa. Ibaratnya, betullah dia seorang raja. Kita tarik ke Indonesia ini Pak. Iya. Apabila presiden kita, siapa presiden kita sekarang? Jokowi atau Prabowo? Nggak tahu saya. Apabila Presiden Jokowi menikahi anak di bawah umur, apakah akan menjadi contoh yang baik buat masyarakatnya? Dan apabila warga Pak Presiden Jokowi melakukan hal tersebut, apakah itu tidak akan dianggap dosa? Terima kasih. Oke, baik. Apakah budaya 1400 tahun silam sama dengan budaya sekarang ini? Karena yang saya tahu, orang Yahudi itu dibolehkan menikahi wanita 3 tahun 1 hari. Itu boleh. Sedangkan yang Anda bawa ini adalah berita hoaks. Berita hoaks yang tidak rasional. Kenapa? Syarat untuk ikut perang pada saat itu perang Badar 15 tahun. Baik wanitanya sebagai pelayan dapur maupun prianya sebagai prajurit. Tidak boleh, harus 15 tahun baru bisa ikut perang Badar. Nah, pada saat perang Badar, apakah Siti Aisyah ikut? Ikut. Pada saat perang Badar terjadi, apakah dia sudah menjadi istri Rasulullah? Belum. Berarti usia Siti Aisyah 15 tahun pun belum dinikahi Rasulullah. Lalu dari mana informasi itu kalau dia menikahi beliau 6 tahun? Dari Irak. Hadis itu dibuatnya di Irak. Bukan di Mekah, bukan di Madinah. Sementara Rasulullah hidupnya bukan di Irak. Hidupnya di Mekah, hidupnya di Madinah. Sulit saya mengetahui ajaran agama Islam ini. Oh, sulit karena ajaran Yesus aja Anda nggak tahu, apalagi ajaran Islam. Dengar dulu Pak, Gimana? Bapak mengatakan Nabi Muhammad menikah dengan wanita di bawah umur yang berusia 6 tahun karena difitnah oleh negara Irak. Betul ya Pak ya? Yang informasi itu datangnya dari Irak yang mengatakan Rasulullah menikah usia 6 tahun istrinya. Ya makanya sama aja sama yang saya bilang, Irak memfitnah Nabi Rasulullah gitu ya Pak ya. Irak memfitnah gimana maksudnya? Irak itu negara. Ya makanya negara Irak memfitnah Nabi Rasulullah. Negara Irak. Ada seseorang yang tinggal di Irak yang menuliskan narasi itu, kemudian
Sedangkan Rasulullah di tempat beliau lahir, hidup, bergumul dengan umatnya, usia 15 tahun aja beliau belum menikahi Siti Aisyah. Oh, berarti dalam artinya Nabi Muhammad tidak betul Benar adanya sekali. dengan menikah dengan anak di bawah umur ya, Pak. Oke, sekarang Tapi begini. gimana? Dengar dulu, Pak. Tapi gimana ya? Makanya saya bilang tadi saya sulit banget untuk mengerti sedikit pun dari ajaran agama Islam. Oke, baik. Gara-gara kenapa? Gara-gara kenapa? Bapak mengatakan Nabi Muhammad tidak betul menikah dengan anak di bawah umur. Sedangkan yang saya lihat ini umat Bapak mengatakan bahwa Nabi Muhammad boleh, tidak masalah buat Nabi Muhammad untuk menikah dengan anak di bawah umur berapa, istrinya berapa, tidak masalah. Nah, kalau di kitab saudara ada nggak batasan usia wanita dinikahi? Ada nggak? Ya kalau sama agama kita nggak ada. Nggak ada, berarti boleh nggak dalam agama Anda menikahi anak yang 1 hari? Ya boleh, cuman kan dosa, Pak. Mana dalilnya? Coba tarik ke posisi Bapak. Mana dalilnya? Dosa Tarik aja. sesuatu itu, suatu perbuatan itu harus ada landasan penggarisannya. Mana dalilnya? Mana? Oh, saya tanya Tunjukkan. sama Bapak. Saya tanya sama Bapak. Bapak seorang ustadz. Bapak seorang ustadz. Iya. Bagaimana apabila Bapak suka sama seorang bayi dan Bapak pengen menikahi seorang bayi tersebut? Dalam pemikiran Bapak ustadz, itu dosa apa enggak? Mana larangannya dulu? Ya kan saya nanya sama Bapak. Bapak posisinya seorang ustadz. Apabila Bapak dalam posisi tersebut, apakah itu dosa atau enggak? Dosa, karena melanggar Al-Quran. Emang di Al-Quran ada ditulis? Ada batasan dalam Ya, Al-Quran berarti itu Nabi Muhammad ada. juga berarti Nabi Muhammad juga berdosa. Nabi Muhammad Mana bercanda dalilnya sama- dia menikahi anak usia umur, monyet? Mana? Mana? Tunjukkan ke saya dalilnya mana? Mana, monyet? Nyet, mana dalilnya dia menikahi anak usia umur? Mana? Ketawa, berdosa katanya. Mana dalilnya? Nah, sekarang saya tanya samamu. Berdosa enggak Yesus Tuhan kau itu memecahkan perawan Maria? Memecahkan perawan Maria? Iya. Dengar, Pak. Dalam ajaran agama kita, kepercayaan kita, Maria adalah makhluk ciptaan Allah. Iya. Terus Maria saya adalah tanya, makhluk- berdosa tidak Yesus memecahkan perawan Maria? Bapak dengar gak? Mau dengar gak? Kamu dengar nggak pertanyaan saya? Iya, Bapak mau dengar gak? Saya mau jawab ini. Iya, silakan. Ya. Dalam halnya, Maria masih ciptaan dari Allah. Ya, terus Bukan apa itu bukannya? pertanyaannya. Apa pertanyaan saya dijawab apa? Loh, susah banget. Mau menang sendiri atau gimana? Nggak tahu Loh, saya tanya apa, saudara tanya jawab apa? Allah, gimana saya bilang ya, Pak? Tadi Bapak saya tanya. Saya gimana, tanya, Pak? berdosa tidak Yesus memecahkan perawan Tidak. dari seorang wanita? To the point, tidak. Kenapa bisa tidak? Gara-gara Maria juga menginginkan. Di mana Maria juga- menginginkan untuk hamil? Di mana? Maria berdoa agar diberi kuasa sama Allah. Mana dalilnya? Kalau Bapak tanya sama saya, sebelumnya dari awal saya masuk ke sini, Pak, saya udah bilang sama Bapak, saya masih belajar, mari kita diskusi-diskusi sedikit. Malah Bapak doang yang ngotot dari tadi. Kalau Bapak tanya semua dalilnya, ya saya bukan kayak Bapak lah, Bapak yang hafal Kan memang semuanya, tidak tapi ada udah- dalilnya. udah Kalau Nggak, gara-gara kami itu. di Al-Quran jelas sekali dalilnya pembatasan usia nikah. Gak boleh menikah di bawah umur, itu gak boleh dalam Islam. Dalilnya ada. Kalau di agama Anda tak ada batasan, tak ada dalilnya. Oh. Al-Quran surah An-Nisa ayat 6. 32. Ayat 6 juga. Ayat 20. Itu dalilnya jelas pembatasannya, tak boleh menikahi kemudian orang yang belum cukup umur balik. Wabatalul yatama hatta idza balagun nikah. Fa in anastum minhum rusyda fadfa'u ilaihim amwalahum. Itu enggak boleh. Nah, sedangkan di kitab saudara apa batasan usia umur nikah? Ada enggak?
Gak ada. Nah sekarang, oke, Anda mau belajar kan? Oke. Ya, Pak. Kalau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikahi istrinya Siti Aisyah usia 6 tahun, maka takaran manusia hari ini Anda bawa Jokowi adalah tindakan pedofil. Betul? Betul. Nah, sekarang kalau orang mengidap penyakit pedofil, berarti korbannya bukan cuma satu. Yang namanya penyakit pedofil, setelah dia mendapatkan korban satu, dia akan mencari korban-korban yang lain. Yang ketiga, kalau ada orang yang kena pedofil, berarti ada yang menjadi korban. Kalau korban pedofil, tidak mungkin menyayangi pelakunya. Kalau pelaku pedofil, tidak mungkin dihargai oleh mertuanya. Pelaku pedofil tidak mungkin diterima oleh masyarakatnya. Faktanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat dicintai oleh bangsa Arab, sangat disayangi oleh Siti Aisyah, bahkan satu-satunya wanita yang menghafalkan hampir seluruh gerak-gerik Rasulullah hanya istrinya Siti Aisyah alaihi salam radhiyallahu an. Jadi apa yang kemudian Anda jadikan tuduhan? Sedangkan korban pedofil, coba Anda sekarang, anak 6 tahun, Anda pegang tangannya, Anda ciumi, Anda buat nakal ke dia. Kira-kira kalau melihat Anda, apakah tidak berlari dan menangis? Menangis. Nah, apakah itu terjadi pada Rasulullah? Tidak. Justru Siti Aisyah sangat menyayangi suaminya, sampai-sampai 2000 kemudian hadis dia hafal. Bayangkan 2000 hadis kurang lebih. Satu-satunya wanita yang paling banyak menghasilkan hafalan-hafalan tentang hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bukti bahwa beliau bukan korban pedofil. Itu bukti bahwa beliau tidak nikah di bawah usia 6 tahun. Itu bukti bahwa apa yang diceritakan oleh ulama sejarah Islam, Rasulullah menikahi Siti Aisyah antara 17 tahun sampai 19 tahun baru serumah mereka. Jadi Anda mendengarkan tentang Islam itu dari orang-orang barat, orientalis barat yang membenci kepada Islam. Gitu loh Bang. Jadi kalau ada orang yang menjadi pelaku pedofil, menggagahi anak kecil, begitu dia keluar dari penjara, dia pasti cari lagi korban. Nah Rasulullah seorang raja, seorang pemimpin negara, pemimpin umat, pasukannya sampai ribuan, puluhan ribu dia punya pasukan. Orang-orang cinta kepada dia, orang-orang sayang kepada dia. Kenapa justru yang diperistrikan itu adalah orang-orang yang sudah tak mampu berjalan, orang-orang yang cuma mau dimandikan, orang-orang yang cuma mau dipindahkan dari pembaringan ke pembaringan karena sudah tak bisa berjalan. Kenapa? Kenapa tidak menikahi anak-anak gadis yang ada pada saat itu? Satu-satunya wanita yang dinikahi dalam keadaan gadis hanya Siti Aisyah. Kenapa dia tidak nikahi banyak orang seperti Daud? Daud menikahi 600 wanita. Salomo menikahi ratusan wanita. Kenapa tidak seperti nenek-neneknya Yesus yang menikah sampai ratusan wanita? Kenapa? Padahal kerajaan beliau jauh lebih besar daripada kerajaan Daud. Kenapa beliau tidak melakukan itu? Nah, kenapa? Oh, istrinya orang-orang tua semua. Dia ingin memandikan, tapi karena bukan mahram, harus dinikahkan supaya dia bisa merawat wanita tua tersebut. Dia nikahi janda tua, anaknya banyak. Kan ada pembatasan mahram. Rasulullah kemudian menikahi untuk menyatukan antara suku A dengan suku B. Dia nikahi satu di suku A, dia nikahi satu di suku B, supaya suku A dan suku B yang tadinya sering berselisih menjadi bersatu kemudian. Yakub memiliki 4 istri. Dari 4 istrinya kemudian, poligaminya kemudian melahirkan 12 suku besar dari Bani Israel, Bani Yakub. Apakah itu salah? Tidak. Tak ada yang salah. Bahkan di dalam kitab Ulangan 27, terkutulah orang yang meniduri istri-istri bapaknya. Apa yang bisa kita tangkap di situ ketika ada dalil yang mengatakan terkutulah orang yang menikahi istri bapaknya, istri bapak, istri-istri dari bapaknya.
apa yang bisa kita terima dari pengajaran tersebut? Artinya, kalau Tuhan sudah mengatakan demikian, bahwa di Ulangan, bukan Keluaran, tapi di Ulangan 27, Tuhan sudah mengatakan terkutuklah orang yang menikahi istri-istri dari bapaknya. Artinya Tuhan kemudian tidak melarang adanya orang yang beristri lebih dari satu. Terkutuklah orang yang tidur dengan istri ayahnya, sebab ia telah menyingkapkan puncak kain ayahnya, dan seluruh bangsa haruslah berkata amin. Artinya tak ada larangan kemudian dari Allah untuk poligami, dan tak ada kemudian larangan oleh Allah untuk mengatur pernikahan sesuai dengan syariat yang dibawa. Nah, ini yang perlu saudara pahami. Oke? Ada lagi pertanyaan yang lebih berat dari ini sebelum saya pamit untuk yang kedua kalinya? Enggak, gue heran sama Kristen ini loh ya. Selalu dijadikan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Padahal di zaman itu orang tuanya Aisyah sendiri menjadi walinya gitu. Kenapa Anda yang protes sekarang, orang tuanya sendiri? Ntar dulu, Noah. Itu dia bang, bukan saya ya. Noah, ntar dulu, baru masih ngomong orang. Itu loh, kenapa? Kira-kira apa? Siapa yang lorong-lorong mereka ini? Sedangkan ya, orang tua, karena tak ada celah untuk ajaran baginda Rasul Muhammad SAW, sehingga dia mengada-adakan sesuatu yang tidak benar. Jadi mau nyerang Islam dari sisi mananya? Tak ada yang bisa diserang Islam itu. Maka ya titipan-titipan kebencian yang turun-temurun lah yang mereka simpan di otak mereka untuk menjauh dari Islam. Salah bang. Anda tidak boleh. Ntar dulu, Noah. Ini kan bukan topik Anda. Ntar dulu. Iya benar. Tetapi ketika istilahnya abang mengatakan Kristen itu kan secara keseluruhan, kan nggak semua orang seperti itu. Jadi kalau ada yang mayoritas seperti ini, ya kalau ada yang seperti ini, mending ke namanya aja langsung ke individu, jangan dibawa-bawa ke Kristen, karena tidak semua manusia seperti itu. Bahkan dari pihak Anda sendiri juga ada kok seorang penghujat kan gitu. Siapa? Banyak kok penghujat kan gitu. Siapa? Ya banyak lah bang. Bukan. Mana? Yang saya tanya ini bukan menghujat. Pertanyaan ini maksudnya selalu ditanya berulang. Hampir setiap Kristen ketika bertanya, pertanyaannya pasti ini. Dan kita sudah sering. Ujung-ujungnya jatuhnya ke poin penghujatan. Itu saya udah paham karena saya udah sering dengar pertanyaan-pertanyaan yang mencolok seperti ini. Terus siapa yang kami di sini? Siapa yang menghujat dari Islam? Bukan di sini mungkin ya, di tempat lain mungkin. Ya siapa? Ya, banyak lah itu bang. Tapi namanya banyak. Sebut namanya siapa? Banyak user gitu. Ya siapa? Nggak tahu saya itu siapa orang. Profilnya nggak jelas, namanya aja nggak jelas gitu. Gimana sih kamu bro? Pak Ustadz nggak mau ngaku kalau umatnya nggak ada yang sebagian suka menghujat agama orang. Siapa? Ya siapa? Oh, berarti masuk Pak Ustadz situ agama sampean udah termasuk agama yang paling suci. Bukan agamanya, orangnya siapa yang menghujat siapa? Nggak tahu Pak, karena profilnya nggak jelas, namanya user aja, user sekian. Ya gimana udah berapa Kristen masuk penjara gara-gara menghujat? Udah berapa? Nggak tahu kita bang. Karena kita nggak mau tahu, karena kita bukan bangsa yang seperti itu ya, manusia seperti itu. Yang penting belum berapa saya dengar pendeta atau pastor yang masuk penjara gara-gara menghujat agama Islam. Tapi kalau yang saya dengar agama ustadz atau apa sebagainya, udah gimana ya? Siapa? Kamu ini ngomong doang sih, siapa? Ustaz ini, apa yang salah dengan pernyataan Ustaz Somad? Tunjukkan ke saya, apanya yang salah? Saya tanya, dia ditangkap polisi enggak? Karena nggak ada kesalahannya. Ya maksud saya, dia ditangkap polisi enggak? Tidak, bagaimana mau ditangkap sementara kesalahan tak ada? Apa kesalahan beliau? Tunjukkan. Kalau ada kesalahan beliau, saya yang Anda tangkap, jangan beliau.
Saya nanggung kesalahannya di penjara. Apa kesalahannya? Coba tunjukkan ke saya. Coba. Udahlah. Ya. Oh, itu kasus Mana sih kamu ini, bro? itu Diskusi kan kok. orang kampung saya itu, bukan baru ya. Itu kasus Ustaz Somad itu kemarin sebenarnya gini, kalau dari segi tempat dia benar karena apa? Karena dia berdakwah di dalam masjid ya. Itu benar, tetapi kalau dari segi dakwahnya itu seperti apa namanya? Menimbulkan ujaran kebencian karena gini. Yang dia sampaikan itu mengenai salib. Apa yang ada di salib itu? Setan-setan katanya. Itu salah. Karena kalau mau berdakwah ya silakan saja berdakwah. Tapi yang didakwakan ya mengenai Islam saja. Kenapa harus dibawa-bawa? Islam juga membahas salib. Di Al-Quran juga membahas salib. Lagian nih saudara-saudara. Ustadz kami itu ditanya tentang siapa yang ada di salib itu kan. Benar, ya kan? 1000 kali gitu pun bang. Tapi itu kan ujaran kebencian namanya. Loh, kebencian pula. Sekarang Kebencian Imamat lah, Bang. 19 Karena nomor Indonesia 4. ini negara demokrasi, bukan negara Islam. Itu yang abang harus pahami. Loh, jadi jadi maksud Anda gara-gara Anda kami harus membatasi diri ngajarkan agama kami gitu? Sekarang gini, itu bukan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan bang. Lah ini bukan terlepas daripada salib itu milik Kristen, tidak. Kalau salib itu abang nggak usah pura-pura. Pertanyaan. Loh, sekarang kenapa kitabnya orang Yahudi melarang membuat patung? Kenapa? Bisa tanya saya. Kenapa? Ini kan dalil di dalam kitabnya orang Yahudi, coba Anda baca. Jangan kau berpaling kepada berhala-berhala dan janganlah kau membuat bagimu dewa tuangan. Akulah Tuhan Elohimmu. Artinya jangan kau bikin patung salib. Anda nggak paham sampai situ? Salib itu bukan patung bang. Loh apa? Lalu apa itu pahatan? Apa itu? Dewa yang dituangkan kemudian. Dewa itu Tuhan kan? Tuhan yang dituangkan dalam pahat. Saya gabungkan jadi 2 bisa jadi salib kok. Keluaran 2, itu bukan itu yang ditanya. Yang dimaksud di sini adalah salib. Keluaran 20 nomor 4 nomor 5. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang di langit dan di atas, atau yang di bumi di bawah, atau yang ada dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepada yang beribadah kepada yang, sebab aku Tuhan Elohim adalah Tuhan yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapak kepada anaknya, keturunannya, dan ketiga dan keempat dan seterusnya. Keluaran 20 nomor 23. Jangan kau membuat di sampingku Tuhan perak juga Tuhan emas, jangan kau buat bagimu. Keluaran 23 nomor 24. Apalagi itu bunyinya? Banyak pokoknya. Jangan. Haruslah kau musnahkan sama sekali patung-patung berhala buatan mereka dan tugu-tugu berhala. Mereka harus kau romokkan sama sekali. Keluaran 34 nomor 17. Jangan kau buat bagimu Tuhan tuangan. Kenapa Tuhan melarang itu? Ulangan 4, 16 sampai 19. Supaya jangan kamu berlaku busuk dengan membuat bagimu patung yang menyerupai berhala apapun, berbentuk laki-laki atau berbentuk perempuan, yang berbentuk binatang yang ada di bumi, atau berbentuk burung bersayap yang terbang di udara, atau berbentuk binatang yang merayap di bumi, atau berbentuk ikan yang ada di laut. Dan juga supaya jangan engkau mengarahkan matamu ke langit, sehingga apabila engkau melihat matahari, bulan, bintang, sentara langit, engkau sesatkan untuk sujud menyembah dan beribadah kepadanya. Jangan justru diberikan Tuhan Elohim segala bangsa, seluruh apa yang ada di kolong dunia ini, sebagai apa yang ada pada mereka. Ulangan 5. Tapi salib itu bukan patung bang. Patung itu kan pahatan yang menyerupai benda-benda sekitar seperti makhluk hidup, ya benar, hewan kah atau manusia atau ikon-ikon. Patung itu apa sih? Patung itu apa? Patung itu pahatan bang, menyerupai bentuk-bentuk manusia ataupun kalau hewan. Salib itu bukan patung. pahatan. Hah? Salib itu bukan pahatan. Bukan. Salib itu bukan pahatan bang. Orang abang tinggal ambil kayu satu sama kayu satu, abang ikat jadi bentuk tanda tambah, udah seperti salib. Yang dimaksud guru saya salib di situ adalah patung. Kalau dia Ulangan 27 nomor 15. Yang dia masukkan terkutuklah salah. orang yang membuat patung pahatan atau patung tuangan, satu kekejian bagi Tuhan, buatan tangan seorang tukang, dan yang mendirikannya dengan tersembunyi, dan seluruh bangsa itu haruslah menjawab amin.
Salib itu bukan patung, itu yang harus Anda mengerti juga gitu. Salib itu patung, Bung. Di mana patung? Patung itu kan kalau nggak bentuk hewan, manusia. Kalau tidak ada Yesus di situ, itu bukan patung, boleh. Tapi kan di salib itu ada Yesus. Iya, jadi patung lah. Itu kan bukan Yesus, Bang. Tapi cuman salib aja, nggak ada Yesusnya. Lah, apa-apaan sih lo? Apa-apaan? Ya, apa-apaan. Ya memang salib doang kok, tanda seperti tanda tambah gitu. Lah yang kan dimaksud Yesus, yang dimaksud pertanyaan itu kan bukan ke Kristen. Ini berbicara mengenai patung. Salib itu patung. Salib itu bahasa Arab loh. Anda harus tahu itu. Bukan bahasa Yunani loh itu salib. Itu bahasa kami loh itu. Bahasa apa? Loh, bahasa salib itu bahasa apa kalau di dalam kitab saudara itu salib? Bahasa apa itu? Bahasa Indonesia, Bang. Bahasa Indonesia pula. Pandai-pandaian kau ini. Jadi salib bahasa itu apa? bahasa Al-Quran. Apa coba? Dalam Al-Quranul Karim dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 157. Hanya ada di dalam Al-Quran kata salib itu. Tak ada dalam bahasa Yunani. Oke? Wa ma qatalu wa ma salabu. Salib. Nah, di kitabmu mana kata salib? Tunjukkan kepada saya. Ada enggak? Dalam bahasa Yunani. Ada enggak? Nah. Salib itu ya dari bahasa Yunani, Bang. Apa bahasa Yunaninya? Apa bahasa Yunaninya? Apa bahasa? Hah? Stauros. Stauros berarti bukan salib. Makanya jangan-jangan ikuti ajaran Islam. Hanya Islam yang menyebut kata salib itu lewat kitab sucinya. Kristen ikut-ikutan nyebut salib. Itu berasal dari bahasa Yunani kuno, Bang. La haula wala quwata illa. Baca Matius 16, Bung. Matius 16 berbicara apa di situ? Terkait berbicara mengenai kitabmu itu apa yang dibahas di sana. Jangan ngarang bebas lah. Diskusi sama kita tuh yang sedikit beretika pakai ilmu. Kita nggak ngarang bebas kok. Saya nggak ngarang bebas. Iya. Lalu mana kata salib dalam bahasa Yunani itu mana? Maksud saya kalau kata salib itu berasal dari bahasa Yunani. Lah, apa bahasa Yunaninya salib? Tauros. Lucu ente ini. Lucu loh. Assalamualaikum. Lucu ente. Saya tanya kata salib itu berasal dari mana? Udah di luar, Bang, peradaban Yunani daripada Arab. Nah, sekarang kalau lebih duluan bahasa Yunani daripada bahasa Arab, di dalam bahasa Arab Yunani disebut apa salib itu? Gimana? Di dalam bahasa Yunani disebut apa? Tauros. Nah, Tauros kan? Lalu kenapa di Indonesia di kitabmu disebut salib? Ikut siapa? Tapi sudah diterjemahkan. Parah orang ini, parah. Katanya tadi kitabmu itu kamu katakan lebih duluan. Oke, kita hargai lebih duluan kitabmu kan. Kau katakan lebih duluan kan. Nah, lebih duluan kitabmu ini disebut apa di situ? Tauros katanya. Oke, kalau berbicara Tauros berarti kitabmu harus Anda pertanggungjawabkan. Gunakan kata itu. Kenapa Anda tidak gunakan? Kan sudah diterjemahkan untuk mempermudah orang Indonesia memahami. Nah, astagfirullahaladzim ya Allah. Sama ya seperti Al-Quran, Bang ya. Kenapa harus ada terjemahan bahasa Indonesianya? Enggak nyambung ente ini. Sekarang gini, Bung. Gini. Sekarang gini. Mari kita rujuk ya. Kita rujuk ya. Iya. Al-Quran bahasa Arab. Janganlah bahasa Arab karena itu bahasa tua. Al-Quran aja dulu. Duluan mana bahasa Indonesia dengan Al-Quran? Bahasa Arab lah, di luar lah. Nah, berarti kata salib yang ada di Indonesia ini berasal dari kata mana? Ya dari kitab
Dari kitab pertama bahasa Yunani, Bang. Nauzubillah. Kalau dari kitab pertama berarti harusnya mengatakan Stauros, atau kalau mau di Indonesia kan Taurus. Kalau Anda ingin mengindonesiakan Stauros, yang Stauros kan? Stauros kan? Ya, Stauros. Stauros. Yunani ini. Begitu ada Stauros, itu artinya apa? Stauros itu artinya apa? Bukan kayu. Taurus, Bang. Iya, Stauros saya tahu. Kalau Anda ingin Indonesiakan sebut aja Taurus, kan gitu. Itulah artinya ya kan, salib kan gitu. Loh, salib itu bahasa Arab, Cak Ayu. Itu bahasa Arab. Yang ada muncul di Al-Quran. Wa ma qataluhu wa ma salabu. Jadi gini, sorry, maaf ya. Gini, ini aku bukan menghina atau mengejek ya. Ini hanya perbandingan. Jadi seandainya itu ada di Al-Quran, sorry ya. Berarti apa Anda bilang itu dari bahasa Arab gitu? Maksudnya? Gak nyambung ente. Apa sih dari tadi pusing gue dengerin lu? Kok pusing? Anda lucu. Kata salib itu murni berasal dari Al-Quran, bukan dari Bible. Astagfirullahalazim. Bible menggunakan kata Stauros. Itu salib itu dari Al-Quran. Kalau di kitab saudara namanya Stauros. La haula wala quwata illa billah. Ini sengaja memperbodoh dirinya ini supaya Banjuma emosi. Enggak. Anak kayak gini. Memang mereka tak berakal. Dari dulu mereka itu sama-sama semua. Pokoknya selama mereka masih menyembah Yudas, selama itu juga mereka tak pernah berakal. Itu intinya di situ. Gitu Bang Handi. Iya, terorganisir sekali bahwa tujuan mereka itu gimana supaya diskusi belaga bego gitu loh. Padahal sebenarnya otaknya ngerti. Iya, 1 Korintus 4:10 kan memang dikatakan situ mereka bego. Sabar. Kenapa Gabriel? Kenapa? Bang Hendy Selebes, selamat pagi Bang Hendy Selebes. Bang Juma. Pagi. Boleh saya bertanya Bang Juma, Bang Hendy Selebes? Iya, silakan. Sekarang saya tanya kepada Bang Juma dan semua teman-teman di dalam sini. Sekarang ini Muhammad sudah di surga atau belum di surga? Belum ada manusia di surga hari ini. Oke, baik. Terus Yesus pun tak ada di surga, dia nyangkut di langit. Di langit dia nyangkut. Nggak apa-apa, yang penting kan sudah di langit. Terus? Kalau Muhammad ini apakah sudah di langit atau masih di dalam tanah dia? Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan, jangan kau menyangka bahwasanya orang yang mati di dalam Islam itu mati, mereka hidup dan mendapatkan rezeki dari Allah. Oke? Jadi dia posisi di mana ini? Masih di langit atau dia di alam barzah, sama dengan manusia yang lain yang telah meninggalkan dunia ini. Dia di alam barzah, sama seperti Nabi Musa alaihi salam. Karena memang Nabi Musa di alam barzah juga Bang Juma. Ya, jelas. Lalu di mana? Di surga? Di langit. Waktu Isra Mi'raj Muhammad naik ke langit, katanya ketemu dengan Musa. Itulah makanya saya katakan tadi kan. Saya kan ajarin tadi, jangan kau menyangka orang yang mati di jalan Allah itu mati, mereka hidup. Al-Quranul Karim surah Ali Imran ayat 69 yang menerangkan itu kepada kami. Jadi kami itu kemudian sadar betul bahwa orang yang mati di dalam jalan Allah itu mereka tidak mati. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillah amwatan bal ahya'u inda rabbihim yurzaqun. Jelas itu.
Maksudnya yang jelas ini Bang Juma, Musa ini di langit atau masih di alam barzah dia? Mereka semua orang yang sudah hidup itu di alam barzah. Tunggu, alam barzah ini maksudnya di langit atau Bisa bukan di langit? jadi di langit, bisa jadi kita nggak tahu alam barzah itu di mana. Karena itu adalah pembatasan kemudian antara alam kehidupan manusia dan alam akhirat. Jadi alam barzah itu berada di tengah antara alam dunia, alam surga, alam akhirat. Itu alam barzah. Jadi barzah itu bukan langit ya, begitu? Kita nggak tahu. Alam barzah itu adalah alam tempat berkumpulnya orang yang sudah meninggalkan dunia ini. Ya, dengar Itu dulu. alam Dengar, gaib. dengar dulu. Maksudnya begini. Kan menurut perjalanannya Muhammad waktu Isra Mi'raj, dia Ya. kan mendapatkan Musa, Abraham di langit, bukan di alam barzah. Berarti alam barzah itu bukan langit. Dari mana Anda mengatakan itu bukan alam barzah? Dari kitabmu sendiri. Loh, kalau Perjalanan alam Isra Mi'raj, tidak Isra Mi'raj, apakah kan sudah dikatakan tadi, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Ya kan? Mereka tidak mati. Mereka hidup di alam yang berbeda dengan kehidupan kita. Langit itu yang mana maksud saudara sih? Yang ada pesawat itu? surga? Surga misedeng. Mesti nenek wajar tuh. Iya, begini. Maksudnya saya cuma kita yang jelas saja barzah ini apakah langit atau bukan. Kalau kau tidak tahu, makanya kau bertanya. Oke, Yang saya tanya kau samamu. Saya tanya samamu. Alam barzah itu di mana? Alam barzah itu di alam maut, bukan di langit. Di malam maut dia. Di mana itu alam maut itu di mana? Alam maut itu ya di bawah tanah. Oh, di bawah tanah. Ya. Di Bukan di bawah langit. Bukan di langit. Ya. Nah, kalau dia di bawah tanah hidup nggak? Hidup, tapi di bawah tanah, bukan di langit. Oh, kayak cacing gitu. Jadi kau sudah tahu kan Zuma kan bahwa barzah itu bukan langit, betul tidak? Alam barzah itu tak ada yang tahu, sota. Begini Zuma. Kenapa? Kan di kitabmu dikatakan bahwa Musa, Abraham itu ada di langit, bukan di alam barzah. Jadi beda. Betul tidak? Saya tanya, Bahlul, dasar pemakan uang negara bodoh Bahlul. Sok-sokan pakai baju pramuka sini. Rugi negara kasih makan kau Bahlul. Bertanya tapi dia menantang. Jadi alam barzah itu alam ruh yang ditemukan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga ketika bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Itu kan yang mempertemukan Allah, bukan mereka janjian. Wahai Nabi Muhammad, mari kita bertemu. Tidak, Allah yang mempertemukan mereka. Itu di bawah kendali kita. Dasar keparat. Di atas langit katanya. Di atas langit. Bagi abang-abang semuanya. Iya, pagi. Ya, Pak. Jadi di sini saya mau bertanya. Kan? Anda dari mana dulu? Saya dari Sumatera Utara, Bang. Kristen apa bukan? Mau kemana? Saya Kristen. Ya. Kristen masih menuangkan Yesus gitu. Ya, gimana sih dibilang iya juga, iya dibilang enggak, kadang enggak juga. Loh, gimana sih? Jadi saya di sini mau bertanya. Iya, enggak, tapi sebelum Anda bertanya, diperjelas dulu. Ya. Maksudnya Kristen yang menuangkan Yesus gitu ya? Iya, iya. Oke. Silakan. Jadi di sini saya mau bertanya, kan di dunia ini ada sekitar 3.000-an agama lebih. Kalau memang ada Tuhan, Tuhan yang mana gitu? Maksudnya apa ini Bang Andi?
Saya ulang ya, di dunia ini ada 3.000 agama lebih. Iya. Kalau ada Tuhan, Tuhan yang mana? Tuhan mana? Apa itu pertanyaan? Apa ini bahasa Indonesia apa nih? Coba diulang. Ya Tuhan yang mana yang mau dipercaya gitu kan, ada 3.000-an lebih gitu. Ya Tuhan itu cuma satu, pencipta langit dan bumi. Ya yang satunya itu yang mana bang gitu? Yang Tuhan. Kan ada 3.000 lebih. Ya yang Tuhan aja disembah, jangan yang bukan Tuhan. Anda sendiri menyembah siapa? Yesus. Tuhan enggak dia? Tuhan. Tapi dia manusia. Tapi dia manusia. Ini zaman Allah. Tapi kan saya bilang Yesus. Iya, tapi kan dia manusia. Anda mengatakan dia Tuhan, tapi ternyata dia manusia. Gimana Ya itu? Kan saya bilang di dunia ini ada 3.000 lebih agama. Tuhan yang mana? Kan saya bilang. Yang jelas Tuhanmu sudah gugur karena dia bukan Tuhan. Dia kan manusia. Benar nggak? Agak iya benar sih, cuman kan agak payah juga jelasinnya gimana. Emang kamu bisa membuktikan Yesus bukan manusia? Bisa buktiin Yesus bukan manusia? Emang saya bilang ada tadi kayak gitu. Kalau kan tadi saya nanyanya kan iya, ada 3.000 agama lebih. Kan? Tuhan itu kan ada jawabannya, Mbak. Tuhan itu satu. Sepanjang mau 10.000 ke agama di muka bumi ini, kalau agama itu tidak menuhankan Tuhan yang satu itu, ya agama itu nggak benar. Seperti yang kau anut, Tuhanmu adalah manusia, bukan Tuhan beneran. Itu jawabannya tadi. Paham? Kurang paham saya, maksudnya Tuhan saya bukan? Tuhan Anda itu manusia. Ya, terus? Sembahan Anda itu manusia. Sudah pasti bukan dia Tuhan. Ya terus kan satu lagi, ada yang juga yang mau saya tanya. Di Al-Quran orang si abang-abang ini semua kan ada tertulis Tuhanmu untukmu, Tuhanku untukku gitu enggak? Kurang lebih begitulah. Agamamu untukmu. Nah, iya, agamamu untukmu, agamaku untukku gitulah. Iya. Ya terus kenapa gitu saling ngata-ngatain gitu, entah gimana gitu. Ya berarti kan ajaran saya ya terserah saya dong mau gimana gitu. Iya, memang betul. Ini kan ajakan ayat itu muncul ketika kemudian Nabi kami Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diajak oleh orang Yahudi dan Nasrani untuk menyembah Tuhan mereka, untuk mengikuti kemudian sembahan mereka. Lalu kemudian Allah mengatakan, ya bagimu agamamu, silakan kamu beribadah sesuai dengan agamamu, kami beribadah sesuai dengan agama kami. Nah, masalahnya sekarang adalah agamamu ke-Islam-Islaman, meniru-niru agama Islam supaya menyesatkan umat Islam masuk ke agamamu. Makanya muncul dialog-dialog kayak begini supaya orang tahu mana agama yang diajarkan oleh setan, mana agama yang diajarkan oleh Tuhan. Begitu maksudnya. Paham, Bro? Paham, tapi ya begitulah ya, orang si abang nyembah Tuhan orang abang, saya nyembah Tuhan saya gitu. Yaudah. Silakan sembah Yudas sampai mati, nggak apa-apa, nggak ada yang larang. Iya, nggak apa-apa bang. Mau saya sembah siapa juga, yang penting itu kepercayaan saya. Iya. Iya, silakan. Yuk. Yaudah. Iya. Makasih bang. Iya, sama-sama saudara. Kenapa pagi ini kok rata-rata yang naik kayak gini-gini semua ya? Lucu tapi menggemaskan. Lucu, menggemaskan. Lucu-lucu semua. Pagi ini doang. Bukannya tiap hari kayak gitu yang naik. Begini loh ya teman-teman, dari dulu kita itu mengatakan gini loh.
Kalau belum mampu, jangan masuk di room Kristen dulu. Satu. Nanti kalau sudah kelabakan, kembali kepada kami-kami ini berkeluh kesah dalam momen-momen yang bukan pada tempatnya. Kedua, kalau sekiranya orang lagi berargumentasi, ya tunda dulu lah mengucapkan salam. Tunggu spasi dulu lah, kan gitu. Oke? Oke, Bang Andi, thank you. Tadi kan Bang Yuma agak serius membahas itu bagaimana mengkanter Oten yang kabur. Nah, itu harus sampai ke endingnya dulu. Tiba-tiba naik mengucapkan salam, memindahkan topik dengan curhat atas penderitaannya masuk di Komal Oten, kan gitu. Itulah tadi yang saya cut dulu, sabar dulu gitu. Kan itu intinya tadi. Enggak dilarang kok mengucapkan salam. Coba kalau Ustadz Abdul Somad lagi ceramah, sudah masuk topiknya, tiba-tiba Anda datang terlambat, teriak, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz." Kira-kira gimana, apa yang terjadi? Ya buyar lah konsentrasinya orang. Apalagi kalau orang itu tidak terlalu konsentrasi ya kan. Ya itu. Bisa lupa tadi ngomong apa ya saya. Kan gitu. Lupa. Jokowi lagi sedang berbicara kebangsaan untuk misalnya presiden tentang kebangsaan ini. Tiba-tiba ada peserta undangan yang telat. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Presiden." Pantes nggak? Ya nggak bagus. Nggak bagus. Itu wajib menjawab salamnya gitu loh. Kan itu sih intinya tadi. Jadi mohon maaf kalau saya kadang-kadang mengkat gitu loh. Sabar aja dulu. Ya coba sekarang silakan naikkan, waktunya panjang nih. Nah itu sih intinya. Oke. Saya tadi sama Pak Ardiansa, sama Pak Desugi itu sebenarnya juga mau bicara. Tapi karena Bang Juma sedang ada pematerinya begitu, sambil saya tulis-tulis juga. Oh ini lo jawabannya, ini lo ayatnya, ini lo datanya, kan gitu. Itu. Kira-kira itulah. Mungkin ada kesalahan yang perlu saling memaafkan. Mas Daniel, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah ini kebetulan Bang Andi izin ya. Saya ketemu Bang Ardiansa nih. Tempo hari kan saya nanya sama Bang Suma, kebetulan ada Bang Suma ya. Tentang mualaf center ataupun api di Sulawesi Tenggara. Kebetulan saya kan di Sulawesi Tenggara ini Bang. Saya katanya Bang Ardi yang tahu ya, kalau nggak salah. Di sana ada Stanley juga. Iya, saya udah janjian sama Stanley. Ya. Dia dekat dari rumah saya di kampus baru dia kalau Stanley. Terus saya WA apa juga masalahnya Bang? mau kenal-kenalan sesama para mualaf ya, insya Allah. Iya, Masya Allah. Iya, betul. Untuk memperkuat bagaimana keyakinan kami yang sekarang yang begitu indahnya ya. Masya Allah. Masya Allah. Ya nanti kalau Bang Stanley ada, insya Allah saya ke sana. Saya juga ada WA dia. Ya itu aja Bang, semua izin ya, cuma itu aja. Cuma Bang Ardian saya mungkin jauh dari perangkat. Ya lanjut Bang semua, abang-bang. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugi hilang. Kemana beliau? Ya, sebelum mungkin lagi kepencet kali. Ini udah mau jam 4 di sana ya Bang Yoma ya? Iya Bang Handi, sedikit lagi.
Ya, sebelum kita tutup, diumumkan kepada semuanya yang mendengarkan di sini maupun yang ada di YouTube ya, terutama untuk berada di Sulawesi Selatan dan sekitarnya, untuk ikut program Ramadan Makassar Mualaf Center Indonesia bekerja sama dengan API Sulawesi Selatan untuk kegiatan di Masjidul Maulida di Bolangi, Sulawesi Selatan. Apa itu? Buka puasa bersama, salat tarawih bersama selama 1 bulan penuh. Nah, bagi ingin ikut silahkan hubungi kami. Terus kemudian yang tidak ikut terus ingin berpartisipasi, silakan hubungi kami. Kami menunggu atensi partisipasi Anda semua melalui rekening Yayasan Makassar Mualaf Center Indonesia. Dengan nomor rekeningnya MMCI adalah 401 tambah 3000 tambah 17173. Bank BTN atas nama Makassar Mualaf Center Indonesia. Kedua tadi banyak sekali yang memberikan bukti transfer bantuan kepada saudara kita Umar. Alhamdulillah saya nggak bisa menyebutkan satu persatu. Terima kasih. Insya Allah sangat bermanfaat karena beliau sangat membutuhkan. Itu sih laporannya Bang Juma sebelum ditutup. Iya, Masya Allah. Jadi sahabat-sahabat sekalian, terima kasih pada abang kita, saudara kita, pendeta Jan Cimumek yang dengan setia menemani kita di sini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Begitu juga adik saya di FUM API ya, Apologet Islam Indonesia, tumben nongol di sini. Dinda Ardiansa, Bang Andi Selebes, dan juga host kita, terima kasih. Dan yang terlebih penting kemudian adalah semua netizen API di bawah Apologet Islam Indonesia. Begitu juga yang ada di channel-channel yang berafiliasi dengan Komal ini, terima kasih. Channel Zulkifli Mebas, Andi Selebes, dan juga channel dari Ahik Sugi. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa jadikan sebagai acuan belajar ke depannya untuk membentengi akidah umat Islam agar dijauhkan dari hal-hal yang bisa menjatuhkan iman kita menuju kepada kekufuran. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kami di atas ini hanya bisa mendoakan teman-teman, semoga apa yang menjadi cita-cita antum semuanya, cita-cita yang baik, niatan yang baik, usaha yang baik, bisa diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan menjelang bulan suci Ramadan, kita diberikan kesehatan lahir dan batin untuk kemudian menjalani tugas kita sebagai orang yang beriman, berpuasa sebagaimana apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Dan kembali kepada apa yang disampaikan Bang Handi barusan, teman-teman yang ingin ikut tarawih buka bersama silakan. Yang ingin berpartisipasi, kita akan umumkan nantinya dia setiap malam siapa yang kemudian ingin beramal jariah untuk memberikan penghargaan kepada imam kita yang akan menjadi imam masjid kita esok hari pada saat tarawih. Begitu juga yang menceramah, karena kita harus memberikan penghargaan kepada mereka. Mereka jauh-jauh datang, kemudian menghafalkan Al-Quran untuk kita, lalu kemudian menjadi pemimpin sholat kita, dan menjadi orang yang kemudian bagian daripada umat Rasulullah yang menjalankan kemudian apa yang menjadi cita-cita kita sebagai umat Islam untuk menjadikan agama ini sebagai agama yang bercahaya di atas muka bumi, khususnya di Indonesia. Untuk itulah kemudian nanti kita akan berlomba nih. Kita berlomba siapa yang akan memberikan infak sedekah kepada imam kita yang memimpin salat tarawih setiap malamnya di Masjid Nur Maulida. Biar lebih meriah lagi ya teman-teman. Begitu ya Bang Handi? Iya Bang Zuma, boleh aku nambah dikit gak? Iya, silakan.
Iya, aku kan ada di chat juga nih sama mungkin netizen atau mungkin Oten yang nyamar gitu kan. Dia bilang ngata-ngatain kok butuh dana gini-gini kayak gitu-gitu. Orang kan mau salat tarawih. Jadi aku boleh nambahin sedikit nggak menjelaskan. Jadi kayak ini kan bulan puasa ini pertama kalinya Masjid Nur Maulida mengadakan tarawih, terus buka puasa bersama, mungkin kita sahur bareng bersama gitu kan. Kemudian juga masjid kita ini kan berada di atas gunung nih, jauh dari masyarakat. Kalau kayak kita kan yang berada di tengah komplek gitu, beberapa masyarakat kayak kita ada kegiatan yang setiap mau buka puasa tuh ada jadwal-jadwalnya untuk memberikan sebagian rezekinya sudah dijadwalkan oleh pihak masjid kan gitu. Nah, karena kita mungkin jauh dari masyarakat, makanya dari situ kita menggunakan dana tersebut untuk teman-teman yang akan datang kayak gitu, berbuka bersama di masjid kita, sahur bersama di masjid kita, seperti itu ya teman-teman. Bukan begitu Bang Juma? Iya, jadi gini, sedikit Bang Andi. Kalau masjid yang tinggal di kompleks, ya tentu tidak diadakan seperti ini. Kenapa? Karena setiap saat orang datang sholat, mereka berimpak bersedekah di sana. Masjid kita itu bukan di perkampungan, bukan tinggal di tengah-tengah pemukiman masyarakat. Masjid kita itu kemudian tidak seperti di masjid-masjid lain ada saldo yang diumumkan tiap hari Jumat. Di sana kita tak ada. Karena ini bukan masjid yang berada di kompleks perumahan. Kalau di tempat kita coba, yang menurunkan buka puasa besok hari dari keluarga ini, benar nggak? Benar nggak teman-teman? Betul. Benar kan? Ya. Biasa dalam sehari itu kalau misalnya kompleksnya besar, yang menurunkan menu buka puasa itu kan ada sampai lebih 10 orang bahkan 20 orang kan gitu ya? Ya. Nah, di tempat kita, di masjid kita itu nggak ada. Nggak ada loh. Kalau di sini kayak di kompleks saya ini kan setiap hari diumumkan yang akan bertugas memberikan besok untuk menu buka puasa, keluarga Bom-Bom, keluarga Herdi, keluarga ini. Nah, sore sebelum buka puasa mereka datang tuh membawa menu buka puasa. Nah, sekarang di masjid kita yang mau datang membawa menu puasa siapa? Habis itu teman-teman datang mau buka puasa di sana. Lah, itu pergi berpuasa bukan buka puasa di sana berarti. Karena di sana tidak ada yang datang mengantarkan menu. Itu masjid di atas gunung, teman-teman. Itu loh. Nah, kenapa kemudian imamnya, ya kita hargai imam kita jauh-jauh datang untuk menjadi pemimpin sholat, untuk ceramah di tempat kita. Masa sih orang antar galon aja ke rumah kita bisa kasih mereka memberikan mereka penghargaan. Masa imam memimpin kita ke surga, masa susah kali sih? Betul. Kan gitu ya. Jadi tolong jangan selalu negatif lah dalam hal-hal seperti ini. Lagian juga ini kan mengenai akhirat dan untuk kita sendiri. Bukannya kita mau bagaimana, enggak. Masa yang kayak gitu-gitu aja diprotes, salah sih? Ini masjid. Di sana itu nggak ada nggak ada warga yang tinggal di sekeliling itu kecuali dengan kru yang ada di wisata. Nah, kru yang ada di wisata itu juga anak yatim piatu loh. Tak ada ayah, tak ada ibu, mereka semua itu yang ada di situ. Nah, sekalian juga ikut berbuka puasa dengan kita gitu loh teman-teman. Tolong dipahami ya. Dan kita juga nggak maksa. Oke? Betul. Paham sampai situ ya? Nah, gitu dong. Jadi kok misalnya malam ini misalnya ada yang berimpang untuk buka puasa. Nah, teman yang ada di sana, anak-anak yang ada di sana, panitia yang ada di sana, kita serahin dananya, mereka belanja pada saat buka ya kita buka sama-sama. Begitu maksudnya. Pada saat tarawih, imamnya begitu pulang kita kasihlah apa yang menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim kepada imam kita. Begitu aja kok, repot teman-teman sekalian. Nah, sekarang kalau misalnya di kompleks kita juga dihilangkan menu kuenya ke tempat berbuka, ya pasti ada cara lain.
cara lain kecuali teman-teman saya yang mendengarkan ini mau datang ke Masjid Nur Maulida bawa kuenya, silakan aja. Ada yang dari Surabaya, ada yang dari Jakarta, dan dari Kalimantan, Sumatera. Bang Suma, besok saya ke Makassar bawa menu buka puasa. Ya silakan dengan senang hati. Gitu loh. Ongkos pesawatnya berapa, bolak-balik berapa. Kan lucu, tapi dapat pahalanya kan gitu ya. Betul. Teman-teman sekalian. Niatnya Oke, juga sekira udah, begitu Bang Andi. Iya, niatnya juga udah dapat pahala kok. Yang jelas di sana itu lokasinya jauh dari pasar. Jadi namanya gunung. Iya, mobilisasi untuk semua ini membutuhkan waktu. Jadi untuk itu jangan sampai benar kata Banyu, orang mau buka puasa sampai di atas gunung adanya pohon. Kan gitu ya, sama kelinci yang masih hidup main-main di taman. Yang gitu. Ya, semoga dipahami ya. Dan sebenarnya ini teman-teman ya, saya sebenarnya Bajuma sebenarnya ogah saya memulai mengumumkan ini. MMCI dan masyarakat sekitarnya MMCI sanggup, kami dari API sanggup begitu. Cuma kami terbuka untuk beramal jariah. Kan itu intinya ya Bajuma ya. Iya benar. Ya itu. Kan ajakan saya seperti pesantren keluarga kan. Betul. Datang, pasang tenda, nginap di sana, sahur di sana. Iya kan? Cukup Buat netizen bijaksana yang kan. Di Makassar bisa datang, kita nginap bareng di Iya. Hobbit. Rumah Hobbit, silakan datang, nginap di tempat kita, sahur bersama kita. Sambil nunggu sahur kita bisa diskusi. Gitu. Kita ada wifi kok. Kalau misalnya teman-teman ada wifi, bawa aja wifi-nya ke tempat kita. Wifi bisa kok, yang penting ada ini, ada apa Datanya. ada paketnya gitu loh. Bisa kok live di sana. Yang penting ada paketnya. Gitu loh teman-teman. Janganlah berpikiran negatif. Ya biasalah. Saya yakin orang itu adalah oten yang iri terhadap persatuan Islam. Mereka itu kalau hal kayak beginian saling iri. Si Bombom dapat donasi, yang lain iri. Walabu dapat donasi, Saipudin Ibrahim kabur, Saipudin Ibrahim dapat ini, si Poyan ngambek gitu lah. Nah ini bedanya dengan Islam itu kira-kira. Iya Bang Andi. Bagaimana dengan bukunya? Ya silakan Bro Adek Saldi. Baik, terima kasih. Buku ya masih ada, bantu-bantu dulu kok dong. Masih ada tersisa 10 lagi. Kalau yang ready di Makassar itu masih ada sisa 10 sampai 15 lagi yang belum. Nanti setelah semuanya laku nanti aku kirim ke API gitu. Karena sisa sedikit lagi Bang, sisa 15. Gedein dikit suaranya, orang nggak dengar di bawah. Waduh, udah besar ini. Untuk buku yang di Makassar itu tersisa di saya itu 15 lagi. Jadi nanti kalau misal 15 lagi laku ini aku langsung kirim ke API. Tapi nggak tahu kalau yang di pusat sisa berapa. Jadi teman-teman yang mau pesan buku tolong bantu sisa 15 lagi. Itu bisa pesannya melalui WA. WA saya ada di bio profil. Tinggal klik saja link yang ada di bio profil atau DM saya. Nah, untuk hari Jumat insya Allah kita akan bagi-bagi buku giveaway sebanyak 30 dari Sultan kita Bang Ali yang ada di Singapura. Nanti hari Jumat aku umumkan siapa-siapa yang mendapatkan giveaway-nya. Nah, untuk yang buku giveaway 50 dari Pak Agus kemarin, kemarin saya sibuk terus tiap hari packing. Insya Allah besok diambil sama kurir untuk dikirimkan ke teman-teman yang sudah aku chat, diberikan buku giveaway-nya seperti itu. Saya ulang sekali lagi ya, program ini sekali lagi kami dari API MMCI sanggup. Cuman itu tadi untuk supaya kita semua dapat amal jariah. Itu sih intinya. Bangun masjid aja kok bisa. Itu ya teman-teman.
karena ini bulan suci Ramadan, berlomba-lomba kan kita. Kalau untuk bom-bom, bukannya nggak mau diundang untuk sahur dan buka puasa. Kami tidak menyediakan hidangan babi kesukaan bom-bom. Jadi mohon maaf, bom-bom nggak diundang ya Bang Juma. Bukan juga itu sebagai alasan utama teman-teman tidak diundang. Alasan utamanya kita kalau bulan puasa itu kan penciuman kita sensitif ya kan. Nah, ada nggak yang bisa tahan bau badannya bom-bom? Makruh puasa muntah, kita muntah nanti mau. Makruh puasa. Rusak malah ya. Nah, itu dia makanya. Iya. Belum Ya, lagi itu. kalau menu buka puasa untuk 50 orang, begitu hadir sisa 10 orang yang bisa makan, yang lainnya dia wakili dia. Gitu loh teman-teman. Kata orang tua dulu, purani mana bombo, purani anak suka pengang. Capuk. Mana suka maksudnya masa ulang gitu. Iya. Karena menu yang tadi habis gitu ya. Iya, menu untuk satu keluarga dia babat semua. Oh gitu ya. Berarti sekali makan 5 liter sendiri. Ya kurang lebih kan dibungkus juga sekalian. Ganas juga nih. Allahu Akbar. Ya udahlah jam 4 ya. Nanti insya Allah kita umumkan tiap hari kok gitu ya. Iya teman-teman. Ditutup aja dulu Bang Juma. Saya juga ngantuk nih. Udah tadi kan. Terima Oh, kasih iya, banyak ya sahabat. iya. Silakan mungkin hostnya yang mau tutup langsung silakan. Silakan host kali-kali host. Nggak tahu caranya. Oke, terima kasih kepada Bang Zuma yang tidak pernah bosan-bosannya, tidak pernah lelah-lelahnya untuk menyampaikan kebenaran Islam. Semoga Bang Zuma sehat selalu. Amin ya Dan Rabbal juga Alamin. terima kasih kepada Kanda Handi yang selalu standby untuk menjadi moderator di PUM API dan Pak Dance Mumek. Terima kasih buat juga teman-teman API, Laskar API dan netizen yang untuk tap-tap layarnya, tetap komen-komen di bawah. Semoga kalian diberikan rezeki yang melimpah dan kesehatan. Demikian untuk live kita pada pagi hari ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan Cemuma, makasih. Makasih abangku dan cuma sehat selalu Masya Allah. Aduh, semoga jadi semoga rakyat. Untuk yang ada di YouTube juga ya, sekian dulu semuanya. Sampai jumpa, selamat beristirahat. Jangan lupa bahagia. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kecuali aku ngada-ngada ngomong aja. Di tempatku ini aman. Iya, dan betul ya kalian kan seminggu sekali kan beribadah kan. Nah kami makan Aku selalu 1 hari. Teman-teman bantu tap layar guys. Bantu tap layar ya. Ini